Karakter utama kita, Arata, dan kakak laki-lakinya, Ryu, punya kehidupan yang keras. Orang tua mereka, wah, benar-benar sepasang manusia yang tidak pantas dipanggil keluarga. Meski diperlakukan layaknya sampah, Ryu selalu ada untuk adiknya. Bayangkan, ini dia bahkan rela pasang badan dan menerima pukulan keras hanya demi melindungi Arata. Kakak idaman banget kan? Suatu hari, Arata membagikan mimpi terbesarnya. Dia ingin menjadi seorang Slayer, pahlawan pembela kebenaran yang dihormati semua orang. Bukannya tertawa atau meremehkan, respons Ryu sungguh luar biasa. Dia menepuk pundak adiknya dan berjanji akan mendukung penuh mimpi besar itu. Sejak detik itu juga, latihan super ketat dimulai. Ryu benar-benar melatih adiknya habis-habisan setiap hari demi mewujudkan impian tersebut. Lalu, boom! Semuanya berubah. Sebuah orb emas tiba-tiba muncul bersinar di kamar mereka. Pertanda mutlak kalau Arata akhirnya terpilih menjadi seorang Slayer. Mereka berpelukan penuh haru. Tapi, tunggu sebentar. Baru saja Arata mau menyentuh takdirnya. Sang ayah yang tak berguna itu tiba-tiba merampas orb tersebut begitu saja. Dengan senyum licik, pria tua itu bilang akan menyimpannya. Tentu saja Ryu tidak terima. Dia langsung maju untuk merebut kembali hak adiknya. Buk! Ayahnya menendang Ryu sampai terpental jauh. Sambil marah-marah, dia menegaskan kalau semua milik anaknya adalah miliknya juga. Benar-benar tidak waras. Pria itu langsung pergi dengan niat menjual benda berharga tersebut. Meski dia janji akan membelikan mereka sesuatu yang bagus untuk pertama kalinya. Ya kita tahu, itu cuma omong kosong. Dan tebak, apa yang terjadi? Dia menjual orb itu ke seorang pemuda kaya raya bernama Guto Takura, hanya seharga 30 juta. Murah sekali untuk sebuah kekuatan super. Berkat itu, Takura langsung tenar sebagai Slayer Elite. Kedua bersaudara ini baru menyadarinya saat melihat wajah sombong Takura pamer kekuatan di berita televisi. Mengingat Jepang cuma punya satu orb untuk setiap elemen, jelas sudah. Benda yang dipakai Takura itu adalah hasil keringat dan air mata mereka. Oh, Ryu marah besar. Takura benar-benar mencuri masa depan Arata. Dan Arata bisa melihat jelas kilat amarah di mata kakaknya itu. Tidak bisa dibiarkan. Ryu memutuskan mereka harus melabrak Takura sekarang juga. Pokoknya, orb itu harus kembali ke tangan yang tepat. Singkat cerita, mereka mendobrak masuk ke kantor Takura. Tanpa basa-basi, mereka langsung menuntut agar hak Arata segera dikembalikan saat itu juga. Si kaya sombong itu malah menyodorkan uang tutup mulut. Ryu langsung menepisnya. Dia menegaskan, adiknya cuma butuh orb itu, bukan uang receh. Kesal melihat mereka bersikeras, Takura mengubah taktiknya. Dia menyuruh mereka mengikutinya, beralasan ada sesuatu yang sangat penting untuk ditunjukkan. Mereka digiring ke sebuah ruangan tertutup. Di dalamnya, ada retakan dimensi sihir yang memancarkan aura luar biasa mengerikan. Klik, pintu dikunci dari luar. Takura menjebak mereka. Keduanya panik bukan main. Mereka tahu persis, energi gelap di sana bisa merasuki dan mengubah manusia menjadi monster buas. Kabut hitam pekat itu meluncur cepat ke arah mereka. Dalam hitungan detik, Ryu langsung mendorong adiknya sekuat tenaga untuk menghindar. Ryu yang menerima hantamannya. Arata cuma bisa terbelalak, ngeri melihat energi gelap itu menelan. Kakaknya perlahan mengubahnya menjadi monster mengerikan. Momen ini sungguh menghancurkan hati. Di sisa kesadarannya yang mulai pudar, Ryu meneriakkan satu pesan terakhir. Dia memohon agar Arata tidak pernah menyerah pada mimpinya menjadi Slayer. Hancur, Arata benar-benar putus asa melihat satu-satunya keluarganya berubah menjadi monster. Dia menangis histeris, menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian tragis ini. Tapi tunggu, tatapannya menajam. Kenapa dia yang harus merasa bersalah? Tidak, yang patut disalahkan adalah manusia-manusia rakus yang telah merampas segalanya dari mereka. Di tengah amarahnya, sebuah keajaiban terjadi. Arata nyaris tak percaya melihat orb ajaib lain yang selama ini dia impikan. Tiba-tiba muncul tepat di depan matanya. Tanpa ragu sedikit pun, dia meraih orb itu. Benda itu langsung menyatu dengan tubuhnya. Ledakan rasa sakit yang luar biasa dahsyat langsung mengoyak setiap sarafnya saat transformasi dimulai. Sambil berteriak menahan sakit dan menjaga akal sehatnya. Sebuah layar notifikasi tiba-tiba berkedip. Sistem menyatakan bahwa dia baru saja menerima perlindungan absolut dari alam iblis. Bukan cuma itu, deretan kemampuan super langsung terbuka. Mulai dari pedang bayangan peledak, zirah peledak, hingga kilatan peledak. Kekuatannya benar-benar di luar nalar. Di luar ruangan,
Takura malah tertawa terbahak-bahak. Dasar penjahat. Dia berencana untuk menyingkirkan mereka berdua nanti. Murni cuma demi menaikkan levelnya. Si sombong itu terus membual tentang status sosialnya. Menganggap kedua kakak beradik itu hanyalah serangga rendahan yang tak ada harganya dibandingkan dirinya. Dia pikir masalahnya sudah selesai sampai di sini. Oh, dia salah besar. Dia sama sekali tak tahu kalau Arata sedang mengalami kebangkitan kekuatan yang sangat epik di dalam sana. Ketika siksaan rasa sakit itu akhirnya menghilang, napas Arata terengah-engah. Dia menatap tangannya, menyadari kalau kekuatan orb itu kini sepenuhnya mengalir dalam darahnya. Belum sempat dia mencerna semuanya. Bahaya datang. Kakaknya yang kini telah sepenuhnya menjadi monster buas, menerjang ganas tepat ke arahnya. Cakaran maut itu nyaris meremukkan Arata. Tapi, ahaibnya, tubuh Arata bergerak sendiri. Menghindar dengan mulus, bahkan sebelum serangan itu mengenainya. Gila, instingnya menjadi super tajam dan tubuhnya seringan kapas. Matanya lalu terpaku pada layar status holografik yang menampilkan level, angka statistik, deretan skill, dan bahkan bar nyawanya. Semua sistem ini benar-benar hal baru baginya. Dia masih kebingungan setengah mati, bertanya-tanya. Apakah dia benar-benar sudah menjadi seorang Slayer sekarang? Waktu berpikir sudah habis. Monster kakaknya itu kembali mengaum keras dan meluncurkan serangan. Mematikan kedua ke arahnya tanpa ampun. Arata berteriak sekeras mungkin sampai suaranya serak. Dia memohon mati-matian agar kesadaran kakaknya bisa melawan dan menolak kendali energi gelap itu. Sambil menahan gejolak emosi, Arata berjanji akan menyelamatkannya apapun yang terjadi. Kali ini, gilirannya yang harus melindungi sang kakak. Momen yang sangat emosional. Arata mematung, menolak untuk menghindar. Dan tepat saat cakar itu akan menebasnya, monster itu berhenti. Makhluk itu menjerit frustrasi, lalu menghancurkan tembok tebal di belakang mereka, dan kabur begitu saja. Arata terperanjat hebat, matanya berbinar penuh harapan. Fakta bahwa monster itu membatalkan serangannya, membuktikan satu hal, jiwa kakaknya masih berjuang di dalam sana. Tapi kenyataan pahit langsung menamparnya. Kalau Slayer lain menemukan monster itu terlebih dahulu, kakaknya pasti akan segera dilenyapkan tanpa ampun. Misinya sekarang sangat jelas. Dia berpacu dengan waktu. Dia harus menemukan kakaknya secepat mungkin sebelum para Slayer lain bergerak memburunya. Tiba-tiba saja, celah sihir dimensi terkoyak lebar di depannya. Dan dari dalam kegelapan itu, sesosok monster baru yang jauh lebih mengerikan melangkah keluar. Ketegangan ini baru saja dimulai. Monster itu sama sekali nggak ragu. Serangan brutal diarahkan langsung buat menebas Arata tanpa ampun. Lompat ke belakang. Arata nyaris aja kena pukulan maut yang langsung bikin tanah hancur lebur. Gila! Arata baru aja mencoba membaca situasi saat tiba-tiba, bam! Ekor raksasa menghantamnya telak. Dia terpental melayang dan menabrak dinding dengan keras. Rasa sakit luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Fix! Monster ini jelas bukan lawan sembarangan. Gak ada waktu buat main-main. Dia harus segera menumbangkan makhluk ini dan pergi mencari kakaknya. Tunggu dulu. Otaknya baru memproses kalau dia punya skill baru. Sebut saja Blaze Shadow Blade, Blaze Armor, dan Blaze Flash. Ya, meskipun jujur semuanya masih di level 1 sih. Tapi hey, dia ini kan seorang Slayer sekarang. Kepercayaan dirinya langsung meroket tajam untuk tetap tegak melawan serangan buas itu. Monster itu menerjang lagi. Dan rasakan ini, Arata melepaskan Blast Flash. Energi gelap meledak dahsyat, bikin makhluk itu langsung terhempas jauh. Baru juga mau ambil napas sedetik, monster gila itu udah maju menyerang ke arahnya lagi dong. Nggak sempat menghindar, tubuhnya kembali menghantam tembok dengan sangat keras sampai dia mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Masa iya semuanya berakhir di sini? Dia baru aja dapat kekuatan impiannya, tapi nyawanya malah terancam tiada. Dia sama sekali nggak rela kalau harus pergi tanpa melakukan sesuatu yang berarti. Apalagi sebelum berhasil menyelamatkan sang kakak. Jarak monster itu makin dekat. Tapi tiba-tiba Arata masuk ke mode flow state dengan aura ungu gelap yang meledak menyelimuti tubuhnya. Matanya terbuka perlahan, menyala merah terang, menatap tajam bak seorang vampir yang haus akan kekuatan. Dan dari arah yang gak terduga, shoot! Rentetan proyektil misterius menghantam monster itu sampai teriak kesakitan. Arata jatuh pingsan. Begitu kembali membuka matanya, pemandangan di depannya bikin shock. Monster itu udah terkapar tak bernyawa dengan beberapa senjata tajam menancap di sekujur tubuhnya.
Jelas aja dia kaget luar biasa, otaknya langsung mikir keras. Apa beneran dia yang berhasil mengalahkan makhluk sebesar itu? Dia benar-benar masih kebingungan sama apa yang terjadi, sampai tiba-tiba notifikasi sistem muncul. Selamat! Dia berhasil naik ke level 3. Naik level gara-gara mengalahkan monster boss. Wah, ini artinya semua status kekuatannya pasti melonjak jauh lebih drastis dari sebelumnya. Tapi, masa bodoh soal jadi lebih kuat atau enggak? Dia memutuskan fokus penuh untuk menemukan kakaknya. Dengan tubuh babak belur, dia memaksakan diri bangkit dan melangkah gontai ke arah jalanan. Tiba-tiba bayangan Takura melintas di pikirannya. Amarah Arata langsung mendidih. Dia bersumpah dengan tekad bulat nggak bakal pernah memaafkan perbuatan cowok brengsek itu. Namun sayangnya, sisa tenaganya benar-benar sudah habis. Pandangannya menggelap. Dan dia pun ambruk tak sadarkan diri di tengah jalanan kota. Sementara itu, Takura diam-diam kembali ke ruangan untuk memastikan dua bersaudara itu udah tiada. Hasilnya, cuma ada tembok hancur dan puing-puing berantakan. Matanya terbelalak sama sekali nggak percaya. Mustahil banget. Nggak mungkin dia bisa membayangkan mereka berdua mampu lolos dari jebakan mautnya semudah itu. Beberapa waktu kemudian, Arata perlahan terbangun dari memori indah yang dia bagikan bersama sang kakak. Dia melihat ke sekeliling Asim Banjet. Ternyata sekarang dia sedang berbaring di sebuah ruang perawatan medis. Ingatan terakhirnya cuma pergi ke gedung dewa dan bertarung mati-matian melawan monster. Ya ampun! Tiba-tiba dia sadar kalau kakaknya udah berubah wujud. Dan dia harus segera bergerak untuk menyelamatkannya. Baru aja kakinya mau turun dari kasur, seorang suster mendadak masuk membawa perlengkapan medis. Dia langsung menyuruh Arata untuk tetap diam di sana. Arata cuma bisa gelagapan, bingung mau jawab apa. Si suster lalu bercerita kalau mereka dapat panggilan darurat soal cowok yang pingsan di pinggir jalan. Suster itu menunjukkan luka-luka parah di tubuhnya. Cedera yang dia dapatkan dari pertarungan sengit melawan makhluk mengerikan tadi. Arata beneran sempat melupakan semua ini. Tapi, kata-kata suster tadi sukses menarik ingatan lamanya kembali ke permukaan. Penasaran, Arata pun bertanya dia sedang ada di mana. Cewek itu membalas santai. Kalau dia lagi dirawat di posko bantuan khusus Slayer. Suster itu menambahkan, kalau kasus begini mah udah biasa. Slayer pemula emang sering panik berlebihan di pertarungan pertama sampai ujung-ujungnya berakhir. Masuk rumah sakit. Kaget dong Arata menyadari posisinya di posko bantuan ini. Kepalanya langsung penuh tanda tanya siapa coba orang baik yang udah membawanya ke sini. Sambil lanjut mengobrol, suster itu ngasih saran biar Arata cepat-cepat bergabung dengan guild dan mendapatkan lencana Slayer resminya sendiri. Pas suster itu mau panjang lebar menjelaskan keuntungan masuk guild, Arata langsung memotong omongannya. Dia menegaskan ada urusan super, mendesak di tempat lain. Wah, susternya langsung mengomel persis kayak ibu-ibu. Dia berteriak tegas melarang Arata keluyuran karena kondisinya masih sangat butuh istirahat total. Nggak mau berdebat, Arata kembali rebahan di kasur. Suster itu akhirnya pamit pergi keluar, sambil mendesaknya agar patuh menunggu di sana. Tapi tebak! Begitu suster pergi, Arata langsung meloncat dari kasur ke arah pintu. Di sana, dia menguping beberapa cowok membahas monster ajaib dekat gedung Guto. Jantungnya berdegup kencang. Arata langsung menyimpulkan dengan pasti kalau monster yang lagi mereka omongin itu adalah kakaknya. Dia juga mencuri dengar kalau ada seorang Slayer tanpa identitas yang sekarang lagi menemani pergerakan makhluk tersebut. Cowok-cowok itu mulai kelihatan panik. Bakal jadi masalah besar kalau sampai monster buruan mereka itu nekat masuk ke dalam celah dimensi sihir. Gawat. Arata langsung menyadari kalau pihak guild sedang memburu kakaknya. Waktunya makin menipis sebelum mereka benar-benar menangkap dan menghabisinya tanpa sisa. Gak bisa diam aja. Otaknya memproses dengan cepat kalau dia harus bergerak menyelamatkan kakaknya. Sekarang juga, sebelum semuanya terlambat, suster tadi kembali ke kamar dan syok melihat Arata kabur lewat jendela. Di luar sana, Arata berlari membelah jalanan. Panik membayangkan sang kakak akan dikirim ke alam baka. Ingatannya tertuju pada obrolan soal celah sihir tadi. Logikanya langsung jalan. Jangan-jangan, saat ini kakaknya sedang terperangkap di dalam sana. Karena situasinya begini, Arata langsung ambil keputusan tegas. Dia harus mengecek setiap celah sihir di area itu. Nggak boleh terlewat. Tiba-tiba ponselnya berbunyi nyaring. Ada peringatan darurat. Retakan sihir baru saja muncul di distrik Asagi. Dan semua warga diminta segera mengungsi. Waktunya pas banget kan? Tanpa pikir panjang, cowok ini langsung meluncur cepat ke lokasi. Sesampainya di sana, dia melihat retakan itu. Beruntung, ini cuma dungeon tingkat rendah, peringkat perunggu. Tapi,
Tunggu dulu, ada pelindung sihir di sekelilingnya. Jelas asosiasi sudah bertindak, meskipun belum ada satupun pembasmi monster yang kelihatan. Jujur saja, ini pengalaman pertamanya masuk ke retakan sihir. Jantungnya berdebar kencang, tapi dia harus menyelamatkan sang kak. Tekad itu mengalahkan segalanya. Begitu kakinya melangkah masuk, ding! Sistem langsung merespons. Ada pemain baru yang berani menaklukkan area rahasia ini. Dan tebak. Apa? Arata benar-benar syok berat melihat pemandangan menakjubkan di dalam sana. Padang pasir luas membentang. 100% beda dari dunia luar. Karena nggak tahu posisi kakaknya, dia membulatkan tekad untuk masuk lebih dalam. Layar sistem mendadak muncul lagi. Misi baru, dia wajib mengalahkan bos utama kalau mau menyelesaikan area sihir ini. Logikanya begini, kalau memang ada bos, pasti posisinya sembunyi di ujung paling dalam kan? Tapi masalahnya, jalan ke sana pasti dipenuhi hewan buas. Pertanyaan besar langsung muncul. Sanggup nggak ya dia melawan mereka semua? Belum sempat bernapas lega, muncul satu monster tingkat 3 tepat di depan matanya. Dia memang pernah mengalahkan monster kemarin. Tapi jujur, dia masih ragu. Yah, mau bagaimana lagi? Pilihannya cuma satu, bertarung. Rata langsung membuka daftar keahlian dan memanggil pedang bayangannya. Syukurlah, senjata andalannya berhasil keluar dengan sangat sempurna. Monster itu langsung menerkam ganas, tapi Arata nggak tinggal diam. Dia menahan gigitan monster itu pakai pedang hitamnya. Arata menggertakkan giginya, berjuang keras menahan serangan yang luar biasa berat. Semua tenaganya dikerahkan, tapi dia malah terdorong mundur dengan kuat. Sekarang dia sadar. Ini loh rasanya berhadapan langsung dengan monster asli. Latihan sama kakaknya dulu ternyata nggak cukup buat melawan kekuatan sebesar ini. Tapi tokoh utama kita pantang menyerah. Dia kembali mengumpulkan fokus, melesat maju bak kilat, dan menebas monster itu sampai tak bersisa. Begitu monster itu lenyap, notifikasi sistem berbunyi manis. Luar biasa! Levelnya langsung naik drastis dari tingkat 3 ke tingkat 5. Baru juga mau ambil napas, segerombolan monster lain tiba-tiba mengepungnya. Kali ini, rasa takut benar-benar merayap ke seluruh tubuhnya. Ini gak masuk akal! Bagaimana mungkin dungeon peringkat perunggu bisa memunculkan pasukan monster? Sewanjak ini, Rata mulai panik. Kalau mereka semua menyerang serentak, apa iya dia bisa selamat dan mengalahkan mereka sekaligus? Alih-alih tenggelam dalam kepanikan, cowok ini justru memasang kuda-kuda bersiap. Dia nggak akan mundur satu langkah pun. Dia yakin banget masih punya peluang menang. Syaratnya, dia harus bisa memakai keahlian super kuat yang kemarin itu. Tapi begitu kawanan monster itu berlari kencang menyerangnya, Rata baru sadar. Gawat! Dia kan sama sekali nggak tahu cara mengaktifkan keahlian luar biasa itu. Tepat saat dia hampir dilahap habis, boom! Ledakan api super dahsyat tiba-tiba menyambar dan melenyapkan semua monster itu dalam sekejap. Rata terbengong-bengong. Di tengah rasa syoknya, terdengar suara dari belakang. Bertanya soal keahlian aneh yang baru saja dipakai Arata. Jangankan menjawab, Arata masih mematung. Pikirannya benar-benar melayang gara-gara serangan api super gila yang baru saja dia saksikan. Pria misterius itu menatap Arata tajam bak sebuah ancaman. Dia mengaku ditugaskan asosiasi karena ada pembasmi monster tak dikenal yang menyusup ke sini. Dan melihat situasi epik barusan, pria itu langsung menebak pasti Arata orang hebat yang dimaksud oleh asosiasi. Arata mengamati pria itu baik-baik. Tunggu, aura apinya luar biasa. Ini pasti pembasmi tingkat emas. Namanya Ryokuji, jagoan dari Guild Singa Api. Nggak sendirian, dia membawa 2 pengawal setianya, Shu Makishima dan Hayato Akagi, dan luar biasanya, keduanya adalah pembasmi tingkat perak. Pertanyaannya, ngapain orang sehebat ini turun tangan? Dia kan salah satu dari 5 Raja Agung yang legendaris di dunia ini. Tiba-tiba beberapa monster nekat mengganggu percakapan mereka. Kesal, Ryo memetikan jarinya. Katrak, monster-monster itu langsung hangus, menyisakan kepulan api epik yang bikin Arata ternganga. Adegan barusan benar-benar bikin Arata merinding. Ini loh pertama kalinya dia melihat langsung betapa mengerikannya kekuatan pembasmi tingkat emas. Ryo berjalan santai mendekatinya. Dia mulai berkomentar betapa anehnya jumlah monster yang membludak di retakan sihir tingkat perunggu ini. Lalu, tatapan tajam Ryo tertuju pada pedang hitam Arata. Dia langsung bertanya belak-belakan, keahlian macam apa yang Arata simpan? Pertanyaan itu bikin Arata gelagapan. Jangankan Ryo, Arata sendiri masih terus mencari tahu kebenaran soal keahlian aslinya ini.
Dia cuma tahu kekuatannya bukan dari 5 elemen utama. Rio makin penasaran. Lalu menyindir kalau Arata ini cowok dengan keahlian yang sangat aneh. Dengan raut wajah serius, Rio kembali mengintimidasi. Buat apa cowok remaja ini masuk sendirian ke retakan sihir yang sangat berbahaya? Arata memutar otak. Jelas banget! Dia nggak bisa bilang sedang mencari sang kakak. Bisa-bisa. Mereka malah menjadikan kakaknya target buruan. Keputusannya. Abaikan saja pertanyaannya. Arata memilih bungkam dan bersiap melanjutkan misi rahasianya yang masih tertunda. Sambil berbalik, dia melempar ucapan terima kasih singkat. Padahal teorinya, kristal kekuatan itu bereaksi layaknya doa yang menciptakan elemen paling cocok dengan pemiliknya. Semua orang paham hukum dasar itu. Tapi, anehnya, Rio sama sekali enggak melihat tanda elemen magis apapun di dalam diri Arata. Rio tiba-tiba menghadangnya. Dia tersenyum sinis. Akhirnya tahu kalau Arata adalah Slayer anomali yang selama ini dibicarakan. Arata jelas menolak tuduhan itu. Dia berdebat, berpura-pura tidak paham apa yang dimaksud dengan sebutan Slayer anomali tersebut. Saat Arata bersikeras mau pergi, Rio langsung memotong jalannya. Asosiasi sudah memberi perintah mutlak bahwa anak ini untuk segera diinterogasi. Jangan bawa perasaan ya kawan. Ejek Rio. Lalu melesat dengan tinju api raksasa. Tepat sebelum ledakan panas itu menghantam. Arata refleks mengangkat pedangnya untuk menangkis serangan telak tersebut. Tapi wow, Arata benar-benar syok berat. Bayangannya langsung hangus, tak tersisa dihajar oleh kekuatan api Rio yang luar biasa gila. Serius deh. Bahkan Rio sendiri sampai kaget melihat pedang bayangan itu bisa menguap begitu saja. Mundur. Arata terpaksa menjaga jarak aman dari monster ini. Tapi Rio jelas belum mau berhenti. Dia menyuruh anak buahnya diam di tempat. Karena dia mulai sangat menikmati pertarungan ini. Kedua bawahan itu langsung mengangguk patuh. Tapi jujur saja, mereka ketakutan setengah mati. Kalau Rio sampai bertarung serius melawan Arata, mereka bisa ikut hangus jadi debu. Tanpa basa-basi, Rio melepaskan gelombang bola api yang super masif. Arata langsung sadar kalau situasinya gawat. Dia pun berlari kencang dan berlindung di balik batu besar dari hantaman panas tersebut. Begitu apinya mereda, Rio menyeringai lebar. Dia menyuruh Arata menyerah saja kalau tidak mau berubah menjadi tumpukan abu. Sambil bersembunyi dengan napas memburu, Arata berpikir keras. Kalau sampai tertangkap Rio di sini, dia tidak akan pernah bisa melihat kakaknya lagi. Tiba-tiba saja, Rio melompat tinggi ke udara. Pria itu menembakkan bola api super kuat yang bisa melacak pergerakan Arata. Sembunyi jelas percuma. Arata melompat keluar dari tempatnya. Dan syukurlah, dia berhasil menghindari ledakan fatal itu tepat pada waktunya. Rio berdiri angkuh, mengejek kalau sembunyi itu sama sekali tidak berguna. Di saat Rio tertawa puas dan terus mengejeknya, Arata dengan panik menggeser layar daftar keahliannya. Dia butuh sesuatu, apapun itu, untuk melawan si Raja Api Gila yang sedang memburunya ini. Dan bingo! Arata akhirnya menemukan satu keahlian pamungkas yang dia yakin bakal membalikkan keadaan. Pemuda itu pun bangkit berdiri. Dari kuda-kudanya saja, Rio langsung menyadari ada sesuatu yang berubah drastis dari anak ini. Arata perlahan merentangkan tangannya ke depan. Rio langsung mengejek, memberitahu bahwa apapun rencananya, itu pasti sia-sia. Seperti biasa, pria itu kembali melemparkan rentetan bola api raksasa ke arah Arata. Tepat saat bola-bola api itu nyaris menghantam wajahnya, boom! Arata mengaktifkan kekuatannya dan menyerap habis semua api itu. Aksinya jelas memakan banyak tenaga. Tapi, dia tetap berdiri tegak. Melihat itu, Rio akhirnya sadar. Anak ini bukan lawan sembarangan. Namun, Rio membalas dengan kobaran api yang jauh lebih gila dan epik. Dia mendesak Arata untuk menyerah saja demi menghindari hal buruk. Tidak sudi! Arata mengeluarkan pedang bayangan yang lebih panjang. Berteriak bahwa kakaknya sedang menunggu dan dia tidak boleh tertangkap. Kata kakak rupanya menyentuh hati Rio, membuat fokus pria itu goyah sejenak. Dan celah kecil ini langsung dimanfaatkan Arata untuk melompat maju. Begitu Rio tersadar dari lamunannya, boom! Arata sudah melayang di udara, siap menebasnya dengan pedang bayangan itu. Di detik paling kritis yang mendebarkan, Rio berhasil menangkis serangan itu menggunakan pelindung pergelangan tangannya. Dia memang berhasil bertahan dengan kuat, tapi pria itu menyadari kalau aura Arata benar-benar telah berevolusi. Setelah adu kekuatan singkat itu, Arata melompat mundur. Tanpa memancing keributan lagi, dia menatap Rio dan bilang kalau dia harus segera pergi.
Rio jelas terpaku heran melihatnya. Tapi di luar dugaan, dia malah memberikan nasihat berharga. Kau harus bisa mengalahkan bos utama. Jika memang sangat yakin ada seseorang yang harus kau lindungi. Mata Arata terbelalak kaget. Dia benar-benar tidak menyangka kalau musuhnya barusan sedang memberinya nasihat tulus. Rio lanjut menasihatinya untuk menaikkan level lebih cepat. Dia juga melarang Arata bertindak gegabah. Karena hal itu cuma akan membuatnya kelelahan lebih awal. Arata tersenyum cerah. Dia mengucapkan terima kasih atas wejangan epik tersebut. Lalu langsung berlari pergi. Rio memandangi punggung Arata yang menjauh. Uniknya, pria itu malah tersenyum antusias. Persis seperti seorang ayah yang bangga pada anaknya. Anak buahnya datang melapor kalau semua monster di area itu sudah diurus. Namun, Rio cuma tertawa kecil dan bilang, Arata itu pemuda yang berapi-api. Kedua bawahan itu melongo melihat Rio tersenyum lepas. Wah, bos mereka ini sepertinya sedang dalam suasana hati yang sangat luar biasa. Sementara itu, di markas Guild Navy, laporan soal retakan sihir baru masuk. Sang ketua guild langsung mengutus Slayer peraknya, Aoi Ichika, untuk membereskan tempat itu. Beda dari Slayer lain yang tegang, Ichika malah super bersemangat. Wajah cerianya menunjukkan kalau dia sudah tidak sabar untuk bertarung. Kembali ke Arata, dia terpaksa keluar dari retakan karena ada orang lain yang sudah mengalahkan. Bosnya. Dan ya, dia sangat yakin pelakunya adalah Rio. Padahal, sebelum retakan itu bersih, Arata sudah menggeledah setiap sudut. Sayangnya, jejak kakaknya sama sekali tidak ditemukan di sana. Arata lalu melihat pengumuman berita di layar. Berita itu mengimbau semua warga untuk segera melapor jika melihat kemunculan monster sihir. Fakta ini menamparnya keras. Arata sadar, dia tidak bisa mengandalkan siapapun lagi. Dia harus bergerak sendiri dan menyelesaikan semuanya dengan kekuatannya. Tepat saat itu juga, ponselnya berbunyi. Alarm peringatan ada retakan sihir baru yang terbuka di area distrik 4. Seperti biasa, warga sekitar langsung menerima notifikasi darurat di ponsel mereka. Pesan itu mendesak semuanya untuk segera mengevakuasi diri dari zona bahaya. Karena lokasi distrik itu sangat dekat dengannya, Arata tahu. Dia harus segera memeriksanya. Dia berlari kencang menuju area terdampak. Sangat berharap para Slayer lain tidak muncul lebih dulu darinya. Begitu sampai di sana, matanya membelalak fokus. Ternyata, itu adalah retakan sihir dengan peringkat perunggu. Karena area ini masih belum dibereskan, harapan Arata kembali menyala. Dia sangat yakin kakaknya pasti ada di dalam retakan tersebut. Tepat saat dia mau masuk ke dalam retakan itu, bam! Dua cowok dari Guild Navy, Hanameda dan Ishinari, muncul dan bilang tempat itu dilarang masuk. Suasana makin panas nih waktu mereka sadar Arata nggak punya lencana. Mereka langsung ngeremehin dia habis-habisan. Ngatain dia cupu level bawah yang nggak bisa masuk guild. Mereka nyebut dia Slayer biasa, dan di dunia Slayer, pangkat biasa itu posisinya paling bawah. Sedangkan Slayer Mas itu yang paling tinggi. Arata cuma bisa geleng-geleng kepala, lihat kelakuan nyebelin mereka berdua. Dan dia jadi penasaran banget sebenarnya siapa sih orang-orang ini. Dua orang itu terus ngoceh nggak jelas, dan akhirnya ngaku kalau guru mereka yang bakal menaklukkan retakan tersebut. Makanya, mereka ngelarang keras siapapun buat masuk. Apalagi orang yang mereka anggap sampah kayak Arata. Asli, sombong banget. Arata jujur aja bingung sama omongan mereka. Tapi dia tegasin kalau dia punya alasan super penting buat buru-buru masuk ke dalam retakan itu. Tapi tebak, dua cowok itu masa bodoh sama alasan Arata dan tetap kekeh nggak mau ngasih jalan buat dia masuk. Makin parah dong. Mereka tiba-tiba nyerang. Untungnya, Arata gerak super cepat dan berhasil menghindar sebelum serangan itu kena. Dia tetap pasang kuda-kuda santai sambil ngingetin mereka berdua kalau dia lagi buru-buru banget. Tapi sayangnya, pas sadar mereka nggak bakal mundur. Arata akhirnya mutusin buat ngasih mereka sedikit pelajaran berharga. Waktunya beraksi. Dia siapin pedang bayangannya, lalu melesat maju buat ngasih serangan kejutan. Tapi tiba-tiba, langkahnya terhenti. Kakinya kaku, nggak bisa gerak sama sekali. Pas lihat ke bawah, jeng-jeng, dia ternyata kejebak lumpur buatan dua cowok nyebelin itu. Nggak pakai lama, tubuhnya mulai tenggelam. Dan parahnya lagi, lumpur tuh kayak nggak ada dasarnya. Kalau dia nggak cepat-cepat cari cara keluar, riwayatnya bakal tamat di situ. Arata cuma bisa menatap dua orang itu tanpa jalan keluar. Tapi tunggu, tiba-tiba ada suara dari belakang yang nanya apa yang mereka lakuin ke Arata. Waktu mereka nengok, wah, ternyata suara itu asalnya dari seorang cewek keren bernama Aoi Icha. Dua cowok itu kaget banget lihat dia.
Karena Aoi harusnya nggak ada di sana. Tanpa basa-basi, Aoi langsung gunain kekuatannya buat nyelamatin Arata. Dengan gelombang airnya yang keren abis, dia narik Arata keluar dari lumpur. Terus, Aoi nanya kenapa sesama Slayer malah berantem begini. Masih ngos-ngosan cari udara, Arata jelasin ke Aoi kalau Hanameda dan Ishinari tadi sengaja ngehalangin jalannya buat masuk ke retakan. Aoi ternyata udah sering dengar soal oknum Slayer yang nerobos masuk retakan sebelum diperiksa. Cuma demi ngambil semua hadiahnya sendirian. Rakus banget kan? Dan pas ngelihat kelagat dua cowok itu, Aoi langsung nebak kalau mereka berdua itu bagian dari komplotan Slayer serakah tadi. Dua cowok licik itu sadar kalau cewek ini bakal jadi masalah besar. Jadi, mereka nekat buat ngehentiin Aoi apapun yang terjadi. Mereka pede banget bisa ngalahin Aoi dengan gampang. Soalnya mereka pikir Aoi cuma seorang Slayer tipe pendukung. Tanpa ragu, mereka langsung nembakin kekuatan es ke arahnya. Tapi tenang, Aoi dengan sigap bikin pelindung buat ngamanin dirinya dan Arata. Habis nangkis serangan pertama yang gila itu, Aoi noleh ke Arata. Dia minta cowok itu maju bertarung, sementara dia ngasih dukungan dari belakang. Arata jelas kaget dengar ide itu. Jujur aja, dia belum pernah bertarung ngelawan manusia sebelumnya. Tapi karena nggak ada pilihan lain, dia akhirnya setuju buat maju. Aoi berterima kasih banget atas kerjasamanya, lalu langsung lepasin skill andalannya. Merlin Snake. Efeknya langsung berasa. Skill itu ngasih dorongan tenaga luar biasa ke Arata. Bikin seluruh tubuhnya kerasa super ringan dan beda banget dari sebelumnya. Aoi ngeyakinin Arata kalau pertarungan ini bakal jauh lebih gampang. Jadi, dia bebas ngehajar dua preman itu, sementara Aoi terus ngasih buff sakti dari belakang. Arata menyambutnya dengan semangat. Dia langsung melesat ke arah mereka berdua dengan kecepatan kilat. Dua preman itu syok berat lihat Arata jadi secepat monster. Sebelum mereka sempat kedip, Arata udah menebas mereka pakai pedang Slayer abu miliknya. Cuma butuh satu serangan mematikan. Dan boom! Mereka langsung tumbang, nggak berdaya. Arata sama sekali nggak ngerasain efek samping apapun di tubuhnya setelah serangan gila barusan. Terus pas dia buka layar statusnya, wow, angkanya benar-benar meroket drastis. Aoi langsung panik. Nanya apa Arata baru aja menebas mereka hidup. Tapi Arata senyum dan bilang kalau dia cuma mukul pakai sisi tumpul pedangnya. Aoi lega banget dengarnya. Tapi huhur, dia ngerasa jengkel lihat anggota dari guildnya sendiri malah bertingkah memalukan kayak gitu di luar sana. Pas merhatiin lencana Slayer air di dadanya, Arata akhirnya sadar kalau cewek keren ini ternyata juga anggota dari guild milik Takura. Akhirnya, mereka berdua saling ngenalin diri. Aoi bahkan belak-belakan ngaku kalau kekuatan Arata lumayan hebat juga untuk ukuran Slayer biasa. Tapi sebelum obrolan seru mereka berlanjut, terdengar suara gerasak-gerusuk. Ternyata, dua perundung tadi udah bangkit dan langsung lari terbirit-birit ketakutan. Sambil kabur, mereka nggak sengaja nyebutin nama guru besar mereka yang ternyata adalah Takura. Jelas aja, ini langsung bikin Arata penasaran. Dan Aoi pun mulai curiga. Aoi ngasih tahu rencananya buat ngelaporin kelakuan diam-diam Takura ini ke ketua guild mereka, yang bernama Rei. Pasti bakal seru nih. Setelah preman itu kabur jauh, Aoi ngingetin Arata soal misi mereka menaklukkan retakan. Arata sempat ragu, tapi Aoi bilang kalau anggota guild yang lain bakal segera datang. Tapi tenang aja, Aoi bakal bertarung bareng Arata sampai bantuan datang. Karena dia udah punya izin resmi dari Rei buat membersihkan retakan itu. Dengar penjelasan itu, Arata cuma bisa bengong. Asli, dia bingung banget sama situasinya. Aoi lalu ngejelasin kalau mereka mendingan kerjasama. Kenapa? Karena ada laporan ngeri kalau retakan level rendah akhir-akhir ini nunjukin tanda-tanda yang enggak guahat. Plus, Aoi itu kan Slayer tipe pendukung. Dan Arata langsung ingat betapa gilanya efek buff yang dikasih cewek itu sebelumnya. Beneran! Overpower! Setelah akhirnya dapat kesempatan buat bilang makasih ke cewek itu, Aoi nanya sekali lagi, apakah Arata siap buat menaklukkan retakan itu bareng-bareng? Tawaran semanis ini, mana mungkin Arata menolaknya. Dengan semangat menggebu-gebu untuk kerjasama baru ini, mereka berdua pun melangkah masuk ke dalam retakan dimensi. Target utama mereka tentu saja membersihkan tempat itu. Begitu masuk, rahang Arata seakan mau jatuh. Tempat ini benar-benar 180 derajat berbeda dari retakan sebelumnya. Suasananya lebih mirip gua gelap. Ya, lengkap dengan sudut-sudut menyeramkan. Li langsung buka suara. Bagian dalam retakan itu pada dasarnya adalah dimensi lain. Makanya tidak ada yang bisa menebak wujud aslinya. Ia menyarankan Arata untuk tetap ekstra waspada. Mengerti situasinya, Arata pun mengangguk mantap. Tapi anehnya, semakin jauh mereka melangkah,
Arata mulai sadar. Tidak ada satupun tanda-tanda keberadaan monster ajaib di sana. Ditambah lagi sosok kakak lakinya sama sekali tidak terlihat. Ya, Arata juga tahu, menemukan kakaknya takkan semudah membalik telapak tangan. Tapi hei, ini kesempatan emas. Masuk ke dalam retakan bersama seorang pemburu tingkat perak, jelas sebuah keberuntungan luar biasa. Jadi, dia bertekad kuat. Sambil menaikkan level, dia akan belajar cara bertarung yang benar. Tak lama, sapaan pertama datang. Seekor goblin level 5 muncul, menatap lapar seolah ingin menjadikan mereka sebagai menu minuman segar. Arata tiba-tiba teringat masa lalu. Baru kemarin dia kewalahan setengah mati melawan goblin. Padahal, makhluk ini dikenal sebagai monster ajaib yang paling lemah. Tanpa ragu, Arata menerjang dan mengalahkan goblin itu dalam satu serangan bersih. Dia baru saja tersenyum bangga. Tahu-tahu satu pasukan penuh monster hijau itu muncul mengepung. Jantungnya berdegup kencang. Rasa takut langsung menyergap saat melihat betapa gila jumlah mereka. Apa dia benar-benar sanggup mengalahkan pasukan goblin sebanyak ini? Tepat di saat ragu, Aoi langsung memberikannya mantra penguat. Dan seperti biasa, status tempur Arata pun melonjak tajam. Dari belakang, Aoi tersenyum manis, menyuruh Arata untuk segera menunjukkan kepada para goblin itu. Siapa bos sebenarnya? Dengan senang hati, Arata menuruti instruksinya. Ia menebas para goblin itu tanpa ragu sedikit pun. Begitu pasukan itu rata dengan tanah, levelnya naik dari 5 ke 6. Aoi langsung memujinya atas kerja keras itu. Dia bilang, dengan dukungannya, mengurus monster peringkat perunggu pasti akan terasa sangat mudah. Arata setuju 100%. Ia bilang tubuhnya kini meluap dengan energi luar biasa. Aoi pun membanggakan pencapaian ini, menyebut kalau dia adalah pilar dukungan belakang di guild mereka. Tapi tunggu, tiba-tiba Arata merasakan hawa yang sangat berbahaya dari arah belakang. Dia langsung berteriak kencang memperingatkan Aoi. Awas, ada bahaya mengancam tepat di belakangnya. Seekor goblin melompat jahat, siap untuk menebas Aoi, tapi bam! Perisai milik Aoi menahan serangan itu dengan sangat mudah. Merasa terganggu, Aoi berbalik dengan wajah kesal dan langsung mementalkan goblin itu terbang jauh. Arata sungguh terpukau luar biasa. Bagaimana tidak? Aoi bisa menggabungkan banyak keahlian berbeda hanya dalam hitungan detik. Ini jelas menunjukkan seberapa tinggi dan hebat jam terbangnya. Selain gerakannya yang sangat lincah, dia juga bisa memberikan dukungan luar biasa bagi siapapun rekannya. Aoi yang peka sadar Arata sedang asyik bengong sendiri. Ia pun memanggilnya, menyadarkan anak itu dari lamunan, dan mengingatkan bahwa mereka harus terus bergerak maju. Di titik ini, Arata sudah menganggap Aoi sebagai idolanya. Dia bertekad keras untuk terus menaikkan level agar kelak bisa menjadi sekuat panutannya itu. Arata lantas mengutarakan impiannya, ingin bisa melindungi orang lain sama seperti yang Aoi lakukan. Aoi tersenyum manis, mengapresiasi bahwa impian anak itu sungguh luar biasa keren. Namun, sebelum memikirkan itu, Aoi menyuruhnya untuk membereskan dulu para goblin yang kembali mengepung mereka. Barulah Arata sadar penuh, mereka sudah terjebak tepat di tengah-tengah lautan pasukan goblin. Dia mulai pusing memikirkan seberapa banyak yang harus dilawan, tapi hebatnya Aoi tetap terlihat tenang. Bahkan lebih dingin dari persis seperti sebelumnya, Aoi langsung memberikan mantra penguat, menyemangatinya untuk segera meratakan semua goblin itu. Arata sungguh bersyukur atas dukungan hebat yang selalu diberikan Aoi. Hal ini langsung memicu tekad membara di dalam dadanya. Dia langsung menerjang maju dan mulai menyapu bersih para goblin itu dengan sangat percaya diri. Setiap kali dia sukses menjatuhkan monster hijau tersebut, levelnya pun ikut meroket naik. Dalam sekejap mata, Arata berhasil menumbangkan seluruh pasukan goblin yang mengepung mereka dari berbagai arah. Ting, notifikasi ajaib muncul, memberitahu bahwa levelnya baru saja melompat drastis dari tingkat 6 langsung ke tingkat 10. Arata benar-benar takjub melihat kejutan manis ini. Dan sebagai hadiah mencapai level 10, Arata sukses membuka keahlian baru yang sangat keren, Meriam Ledak. Sayangnya, euforia mendapat kekuatan baru itu langsung menguap pergi begitu gelombang pasukan. Monster goblin yang baru tiba-tiba kembali muncul, kali ini jumlah mereka jauh lebih masif, sampai membuat bulu kuduk merinding ketakutan. Aoi dengan cepat memberitahu Arata, satu-satunya peluang emas untuk menang melawan mereka adalah dengan menyerang lebih dulu. Ao menyadari kemampuan bertarung Arata memang agak unik. Ia buru-buru bertanya, apa Arata punya serangan jarak jauh? Karena kalau tidak, mereka pasti akan habis digilas oleh gelombang monster yang beringas. Bicara soal serangan jarak jauh,
Mata Arata langsung berbinar. Dia teringat dengan keahlian barunya, sang meriam ledak. Dia sadar, keahlian ini memang sangat sempurna untuk situasi gila begini. Tanpa buang waktu sedikit pun, Arata mengaktifkan keahlian tersebut dan menembakkan meriamnya. Push! Hanya dengan satu tembakan energi sihir murni dari telapak tangannya. Beberapa goblin langsung tumbang dengan sangat mudah. Tapi Arata tak berhenti di situ. Dia terus menembakkan meriam ajaibnya. Dan tanpa disadari, dia sukses menyapu bersih seluruh pasukan monster hijau tersebut. Awi menoleh menatapnya, lalu memberikan satu senyuman yang manis dan hangat. Arata jelas paham makna senyuman tersebut. Ia sungguh bersyukur bisa memenuhi ekspektasi tinggi Awi. Setelah itu, Awi mengusulkan agar mereka segera bergegas menuju ruang bos utama. Dan Arata langsung menyetujuinya tanpa protes. Tepat saat itu, notifikasi muncul memberitahu bahwa dia telah mencapai level 12. Tak butuh waktu lama, mereka tiba di bagian terdalam gua tersebut. Oi memberitahu bahwa ia bisa merasakan kehadiran sang bos di kegelapan. Ia pun menegaskan agar Arata tetap sangat waspada. Langkah demi langkah, Arata mulai gugup. Wajar saja, ini pengalaman pertamanya. Tapi tenang, tekad kuatnya untuk melindungi gadis di sebelahnya sukses menaklukkan semua rasa takut itu. Saatnya penentuan. Gak butuh waktu lama, mereka menemukan bosnya di ruang utama. Dan tebak apa? Bosnya adalah ogre level 15 yang super menyeramkan. Monster raksasa itu bangkit dari takhtanya sambil bergumam pakai bahasa monster. Tentu aja, Arata cuma bisa melongo karena nggak ngerti sama sekali. Tanpa basa-basi, monster itu langsung ngamuk. Kilatan petir super dahsyat meledak dari tongkat sihirnya. Awi langsung pasang badan. Dia teriak ke Arata buat serahin serangan itu ke dia. Dengan skill andalannya, dia bikin perisai pelindung yang solid. Tapi ya ampun, dia cuma bisa nahan sebentar sebelum akhirnya terhempas keras ke tanah. Awi beneran shock berat. Maksudku, serangan petir barusan itu gila banget buat ukuran bos kelas perunggu yang seharusnya gampang. Dikalahkan. Duar, bos itu menembakkan petir lagi. Awi langsung ngasih peringatan keras ke Arata. Kalau mereka terus dibombardir begini, boro-boro mau nyerang. Mendekat aja mustahil. Awi membongkar rencananya. Dia bakal pasang badan menahan semua serangan. Sementara Arata bersiap meluncurkan serangan balik yang telat. Arata jelas lihat Awi mulai kewalahan menahan serangannya. Tapi gadis tangguh itu malah menyuruhnya buat nggak usah mengkhawatirkan kondisinya. Terus-terusan berlindung di belakang orang lain. Oh, Arata benci banget ide itu. Saking kesalnya, cowok ini nekat menerjang maju saat si monster raksasa masih sibuk membombardir. Awi! Dari jarak jauh. Begitu dapat posisi yang pas, dia nggak buang waktu lagi. Arata mengunci targetnya dan langsung menembakkan meriam peledak andalannya tepat ke arah monster itu. Tepat sasaran. Serangan Arata sukses menghancurkan senjata si ogre. Sekarang monster itu dipastikan kehilangan kemampuannya buat meluncurkan serangan jarak jauh. Awi bersorak heboh melihat aksi itu. Tapi tunggu, si ogre jelas mengamuk berat. Dengan beringas, monster itu melempar sisa senjatanya langsung ke arah Arata. Lemparan dadakan yang sangat tak terduga itu bikin Arata lengah. Posisinya kini terbuka lebar tanpa pertahanan sedikit pun. Dia berusaha keras buat menghindar, tapi langsung sadar kalau waktunya nggak bakal cukup. Dan boom! Bahkan sebelum dia sempat bergerak, hantaman senjata itu sukses menabrak tubuhnya dengan keras. Arata terbatuk menahan sakit luar biasa saat tubuhnya terhempas keras menghantam tanah berbatu. Tanpa pikir panjang, Awi langsung lari ngebut buat memeriksa keadaannya. Dia buru-buru bikin perisai pelindung di sekitar mereka dan mulai menyembuhkan Arata pakai skill andalannya. Dalam sekejap mata, luka-luka di tubuhnya mulai menutup perlahan. Arata terbatuk pelan. Sebelum akhirnya cowok tangguh itu bisa kembali duduk tegak. Awi ngejelasin kalau itu tadi cuma pertolongan pertama darurat. Dengan nada cemas, dia langsung nanya, apa Arata masih kuat buat bergerak? Arata senyum tipis, bilang terima kasih, dan meyakinkan Awi kalau dia masih siap tempur. Tapi, belum sempat napas, mereka berdua syok berat lihat monster itu kembali menyeruduk. Maju. Arata benar-benar nggak percaya, makhluk raksasa itu ternyata super lincah. Dan, sekarang monster mengerikan itu melesat lurus, menargetkan mereka berdua. Monster itu mengayunkan lengan besarnya, berniat meremukkan mereka ke tanah. Untungnya, perisai energi Awi berhasil menahan pukulan maut tersebut tepat pada waktunya.
Awi terlihat berjuang mati-matian menahan tekanan tenaga monster itu. Arata langsung sadar, kalau mereka nggak segera menumbangkan makhluk ini, mereka berdua pasti bakal tamat. Arata menajamkan pandangannya dan menganalisis situasi. Bingo! Dia menyadari ada celah kecil di bagian leher si ogre yang sama sekali tidak tertutup oleh armor tebalnya. Otaknya langsung jalan cepat. Dia sadar, menyerang titik lemah itu adalah kunci utama untuk menumbangkan sang bos raksasa. Sama seperti sebelumnya, Awi kembali menahan monster itu, memberi celah buat Arata untuk mencari posisi serang yang paling sempurna. Tapi kali ini beda. Insting monster itu cukup tajam buat menyadari rencana Arata, dan dia langsung mengalihkan target serangannya dari Awi. Makhluk itu mengayunkan pukulan mautnya. Tapi tunggu, tepat sebelum tinju itu mendarat, Arata mendapatkan sudut sempurna ke arah lehernya. Tanpa ragu, dia langsung menembakkan meriamnya. Serangan itu sukses besar. Sang ogre melolong kesakitan sampai jatuh berlutut. Dan Awi langsung berteriak keras, menyuruh Arata untuk memberikan serangan penghabisan. Arata langsung menarik keluar pedang bayangannya. Matanya memancarkan tekad membara. Membuktikan kalau dia nggak mau terus-terusan jadi orang yang selalu dilindungi. Sebelum dia menebas, Awi juga nggak tinggal diam dan langsung memberikan tambahan buff energi sihir. Arata tersenyum percaya diri saat merasakan kekuatan ekstra itu. Arata berlari kencang dan melompat tinggi, memusatkan seluruh tenaganya ke dalam satu tebasan epik. Kekuatan dahsyat dari ayunan pedangnya sukses menebas bos raksasa itu hingga tumbang tak berdaya. Cahaya menyilaukan meledak saat si ogre akhirnya kalah di tangan karakter utama kita. Sambil ngatur napas, Arata menatap langit-langit gua. Dan ding, layar notifikasi sistem muncul di hadapannya, memberitahukan kalau dia baru aja naik level lagi. Mantap, Awi langsung tersenyum ceria, berlari menghampirinya sambil mengangkat tangan ngajak tos. Arata sempat sedikit terkejut, tapi jelas bangga. Lalu dia dengan senang hati membalas tos kemenangan itu. Karena bosnya udah kalah, dimensi retakan itu mulai runtuh, mereka berdua langsung lari ngebut keluar, sebelum akhirnya terjebak selamanya di sana. Mereka berdua sukses melompat keluar dengan selamat, tepat sebelum retakan dimensi itu lenyap. Sepenuhnya, Arata tersadar kalau dia memang belum menemukan kakaknya, tapi setidaknya dia bertambah kuat. Pikirannya masih mencerna semua ini saat tiba-tiba tubuhnya tumbang karena kelelahan. Awi menyadari kalau cowok itu kelelahan dan terluka. Jadi dia langsung meraih tangannya dan menyuruh Arata untuk terus mengikutinya. Arata sempat mikir apa dia bakal diseret ke ruang kesehatan lagi. Tapi tebakannya salah. Awi ternyata malah membawanya langsung ke markas besar Guild Angkatan Laut. Gadis ramah itu membawanya masuk ke ruang tunggu. Dia kemudian menyodorkan beberapa potong pakaian bersih supaya Arata bisa segera mengganti bajunya. Dia lalu pamit keluar sebentar buat bikin laporan. Tapi 15 menit berlalu, Arata mulai kebingungan kenapa gadis itu belum balik-balik juga. Karena penasaran, cowok itu akhirnya memutuskan melangkah keluar buat mengecek keadaan. Tepat saat dia keluar pintu, seorang gadis yang berlari terburu-buru tiba-tiba tersandung dan jatuh. Untung saja Arata sigap menolongnya. Arata baru saja ingin bersikap manis dan berkenalan dengannya saat dia tiba-tiba menyadari sebuah fakta krusial. Nggak pakai lama, Arata buru-buru membatalkan niat PDKT romantis yang sempat terlintas di kepalanya. Lalu langsung mengambil langkah 1000 kabur menuju pintu keluar. Gila aja. Setelah membantunya, dia baru nyadar kalau cewek itu ternyata adalah ketua Guild Angkatan Laut dan Arata. Jelas nggak mau diam di sana buat dicecar banyak pertanyaan. Ray di sisi lain, bingung banget. Kenapa juga cowok itu malah kabur darinya? Dia sih cuek aja. Langsung deh jalan ke ruang rapat, di mana Awe udah nungguin. Awalnya, Ray nyapa dengan hangat. Tapi Awe langsung motong basa-basi itu. Ada hal super penting yang harus dia sampaikan. Dia langsung numpain semua unek-uneknya soal kelakuan Takura yang main belakang. Saking emosinya Awe, Ray sampai harus berusaha keras nenangin dia yang terus aja ngomel. Setelah lumayan tenang, Awe mulai jelasin situasinya. Ternyata, si Takura ini diam-diam manfaatin celah dimensi buat keuntungan pribadinya. Jelas aja Ray kaget dengernya. Detik itu juga dia mutusin buat ngurusin masalah cowok licik itu sendirian. Tapi jujur aja, pikirannya masih kebagi. Dia terus mikirin Arata yang baru aja ketemu tadi. Besoknya, Arata ngerasa beruntung banget. Dia berhasil kabur dari Ray sambil terus berdoa semoga cewek itu nggak curiga macam-macam. Pas lagi jalan di gang, dia lihat pemandangan gila. Beberapa pembasmi lagi kewalahan ngelawan monster sambil berusaha ngelindungin seorang anak. Monsternya punya 2 kepala dan bisa nyemburin api. Tanpa mikir 2 kali,
Arata langsung melesat maju ke arah monster itu. Begitu jaraknya pas, bam! Satu pukulan super yang dilapisin kekuatan bayangan. Langsung hancurin serangan api si monster sampai tak bersisa. Pembasmi yang ngelindungin anak tadi sampai melongo. Dia syok lihat kekuatan gila barusan. Dan mulai mikir, ini orang beneran pembasmi juga atau bukan? Arata sama sekali nggak mau buang waktu. Dia langsung narik keluar pedang bayangan panjangnya. Si pembasmi makin kaget nggak karuan. Soalnya seumur hidup dia belum pernah lihat kekuatan seunik ini. Sekarang, Arata berhadapan langsung 1 lawan 1 dengan monster itu. Sambil terus ngelindungin anak-anak di belakangnya. Monster itu nekat nerjang maju. Tapi Arata tetap tenang di posisi serang yang sempurna. Satu tebasan kilat, dan monster mengerikan itu langsung tumbang. Tapi dia nggak sadar. Dari Kehehuan, ada pembasmi lain yang lagi ngawasin dan mulai tertarik banget sama kemampuan Arata. Sementara itu, di markas pusat asosiasi pembasmi Jepang, 5 raja akhirnya ngumpul semua buat ngadain rapat penting. Ada Jinosuke Doju dari Serikat Sewa, Ryoji dari Leon Flame, Rei Isaki dari Serikat Navy, Takuto Nagihara dari Jade Sky, dan pastinya Shian Inamori dari Serikat Kaizen. Doju langsung buka suara di depan mereka. Agenda pertama yang harus dibahas, jumlah kemunculan celah dimensi yang makin gak wajar dan meledak di mana-mana. Ryoji langsung setuju sama pendapatnya. Dia bilang baru-baru ini ada celah tingkat perunggu yang lepas kendali. Dan parahnya, malah ngelepasin segerombolan monster ke kota. Rei juga nambahin fakta lain, ada banyak kasus di mana bos monster yang muncul di dalam celah. Ternyata kekuatannya jauh di atas peringkat yang udah ditetapin. Tapi Ryoji malah santai. Dia nggak peduli kalau itu aneh. Malah nganggep ini cuma ajang latihan biasa aja buat para pembasmi. Dengar opini santai Ryoji. Takuto malah senyum ngeledek. Dia terang-terangan nyebut Ryoji itu terlalu ceroboh dan gegabah. Jelas aja omongan ini bikin Ryoji kepancing emosi. Sampai dia langsung berdiri buat ngelabrak Takuto. Ryoji koar-koar kalau serikatnya udah kerja lebih keras dibanding serikat Takuto. Tapi Takuto, dia tetap kalem. Cuek bebek nyuekin Ryoji sampai cowok itu duduk lagi. Karena kejadian aneh ini baru aja muncul belakangan, Rei mulai mikir keras. Sebenarnya, apa sih akar masalahnya? Menurut tebakan Doju, pasti ada sesuatu yang berubah dari pihak monster. Dan itulah yang bikin kemunculan celah dimensi ini jadi meroket tajam, gak masuk akal. Tapi dia negasin ke rekan-rekannya, apapun bentuk perubahannya, hal ini pasti bakal nuntun mereka buat nemuin kebenaran yang sesungguhnya. Dia minta mereka buat laporin sekecil apapun perubahan yang ada. Dan semuanya langsung mengangguk. Siap laksanain perintah. Habis itu, Doju pindah ke topik utama lainnya. Si pembasmi misterius yang pindah-pindah dari satu celah ke celah lain. Tanpa pernah daftar resmi sebagai pembasmi. Doju bilang, nggak ada satupun yang tahu apa motif aslinya. Tapi dia curiga kuat, perubahan ini kayaknya nggak cuma terjadi pada monster. Tapi juga berimbas ke para pembasmi. Rei lalu cerita ke yang lain. Orang dengan ciri-ciri itu pernah muncul di serikatnya. Aoi bahkan bilang kalau kemampuan cowok itu benar-benar beda dari semua yang pernah dia tahu. Sayangnya, sebelum Rei sempat ngobrol, orang itu udah ngilang duluan. Padahal di sisi lain, Takuto lah cowok yang ngawasin Arata dari atap tadi. Tapi dia milih bungkam dan merahasiakannya dari semuanya. Rei kemudian lanjut nyampein teorinya ke rekan-rekannya. Pembasmi tanpa identitas ini mungkin sadar kalau kemampuannya itu terlalu unik dan beda. Makanya dia milih buat nggak gabung serikat manapun. Pas Rei asyik ngejelasin analisanya, Takuto tiba-tiba nyeletuk santai. Dia bilang ada kemungkinan kalau Arata itu sebenarnya adalah seekor monster yang menyamar. Ryoji langsung ngebungkam mulutnya. Dia nyuruh Takuto berhenti ngomong sembarangan dan dengan tegas ngebela Arata. Rei kaget bukan main pas sadar kalau Ryoji udah pernah ketemu cowok misterius itu. Ryoji akhirnya nggak nutup-nutupi lagi. Dia jujur ngakuin kalau anak itu emang luar biasa kuat. Tapi mustahil banget dia itu sesosok monster. Takuto malah ketawa ngakak dengar pembelaan itu. Dia santai aja bilang kalau tadi dia cuma bercanda buat ngetes doang. Doju lalu mutusin, perintah buat nangkep Arata sifatnya opsional aja sekarang. Kenapa? Karena mereka belum punya bukti yang cukup buat ngeluarin surat perintah penangkapan resmi. Shian yang dari tadi diam akhirnya buka suara. Dia bilang, berhubung Arata belum mau muncul, mereka nggak punya alasan buat terlalu terobsesi ngejar-ngejar dia. Habis ngasih satu-satunya opini di rapat itu, Shian langsung berdiri dan bersiap pergi. Aura keren dan misteriusnya benar-benar kelihatan banget.
Alasannya, dia ada jadwal minum teh yang nggak bisa ditinggalin. Pas sampai di depan pintu, matanya nggak sengaja nangkep sebuah kamera di bagian atas. Dia sama sekali nggak tahu benda apa itu sebenarnya. Tapi ini dia bagian gilanya. Tanpa disadari gadis itu dan seluruh anggota tim, Takura diam-diam mengawasi setiap gerak-gerik mereka lewat kamera tersembunyi yang sengaja dia pasang. Benar-benar licik kan? Dari pantauan itu, Takura sadar betul. Arata ini ancaman besar buat Lima Raja. Jadi, otaknya mulai berputar. Rencananya, tangkap anak itu hidup-hidup demi menaikkan pamornya sendiri di dalam asosiasi. Plus, dengan begitu kekacauan bakal langsung mereda. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Rencana yang sangat menguntungkan buat si antagonis kita ini, bukan? Tapi jelas, dia butuh info yang sangat akurat kalau benar-benar mau menangkap sang irregular ini. Dari data yang terkumpul, dugaannya kuat banget. Arata ternyata sudah menguasai skill cahaya yang super langka. Sementara sang kakak, sayangnya, dia sudah berubah wujud menjadi monster sihir. Bermodalkan 2 fakta krusial ini, Takura langsung bisa menebak lokasi Arata selanjutnya. Dia bangkit berdiri, tersenyum sinis, lalu memutuskan buat membereskan si anak baru ini sekarang juga, sebelum semuanya jadi makin kacau. Sementara itu, warga panik berlarian menjauhi rekahan sihir. Tapi, tebak apa? Arata malah nekat berlari lurus, menantang bahaya itu. Baru saja dia mau mendekat, boom! Jalannya langsung dicegat oleh Takura. Orang ini sudah pakai Zira Slayer lengkap, plus senyuman meremehkan yang benar-benar bikin emosi naik. Takura malah tertawa, mengejek kegigihan Arata yang masih berusaha bertahan. Lalu dengan gaya angkuhnya, dia bilang kalau misinya ke sini murni cuma buat menyeret Arata kembali ke markas asosiasi. Dia menyuruh Arata buat menyerah dan ikut baik-baik. Tapi jelas, protagonis kita ini malah berteriak marah dan menyuruhnya minggir dari jalan. Makin cari gara-gara, Takura dengan santainya meledek nasib tragis kakak Arata yang kini berubah wujud jadi monster sihir tak terkendali. Bahkan, priangku ini tertawa tepat di wajah Arata. Parahnya lagi, dia dengan enteng berjanji bakal menyingkirkan kakaknya selamanya. Emosi Arata langsung meledak tanpa ragu. Dia langsung menembakkan meriam ledak miliknya ke arah Takura. Tapi apa Takura takut? Sama sekali tidak. Serangan sekuat itu langsung ditelan habis dan dipatahkan cuma dengan 1 jentikan balasan santai. Jelas Arata syok berat. Tapi dia pantang mundur. Dia langsung menarik pedang bayangannya dan melesat maju. Sayangnya, kecepatannya itu masih terasa seperti kura-kura di mata Takura. Sebagai balasan, Takura langsung melepaskan serangan jarak jauh super mematikan buat melahap Arata. Arata terpaksa mengangkat pedangnya untuk menangkis. Tapi hey, perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh. Tahanan pedangnya jebol, dan tubuhnya langsung terlempar keras ke tanah sambil menahan rasa sakit. Luar biasa. Lagi-lagi, Takura mencibir pedas. Dia terang-terangan menyebut kekuatan Arata itu cuma menang di kata unik saja, karena jarang ada. Padahal, aslinya sih sangat lemah dan tidak berguna. Sambil merintih, Arata mencoba merangkak bangun. Otaknya kebingungan kenapa bisa begini. Padahal level meriam ledak dan pedang bayangan apinya kan baru saja naik. Keraguan mulai muncul. Jangan-jangan hebat apapun dia berusaha, dia takkan sanggup mengalahkan Slayer Emas. Namun, meskipun kekalahan sudah di depan mata, tekad bocah ini benar-benar gila. Dia kembali berdiri tegap. Takura cukup kaget melihat sisa tenaga anak itu. Di momen kritis inilah, Arata merapal jurus kegelapan jelaga, yang langsung meledakkan kepulan asap hitam pekat ke seluruh arena. Tapi Takura malah diam santai di posisinya. Dia sangat yakin kalau Arata cuma berniat kabur pakai trik bom asap murahan itu. Saat dia asyik meremehkan situasi, tiba-tiba sebuah serangan bayangan super cepat melesat, langsung mengincar lehernya dari titik buta. Untung refleksnya gila. Dia nyaris gagal menangkisnya. Dengan wajah kesal, Takura langsung membelah habis rentetan serangan aneh berikutnya yang mencoba menyergapnya lagi. Begitu asapnya mulai menipis, terlihatlah Arata yang sedang berlari kencang menerjangnya. Pedang hampir saja menebasnya. Tapi Takura lagi-lagi menahannya dengan sangat gampang. Arata berteriak kalau riwayat musuhnya itu sudah tamat sekarang, tapi Takura malah mendebatnya. Menyombongkan diri kalau dia bakal terus bertambah kuat sampai tahta 5 raja jatuh ke tangannya.
Bukan cuma itu saja loh. Ambisi gilanya adalah merebut Guild Angkatan Laut, sekaligus memegang kendali penuh atas seluruh asosiasi. Tentu saja, Arata langsung membantah. Dia bersumpah tidak akan pernah membiarkan rencana busuk itu terjadi. Pria sepicik Takura itu sama sekali tidak pantas duduk di kursi bergengsi 5 raja. Takura langsung menghempaskan Arata ke belakang dengan kasar. Dia menyuruh bocah itu diam dan sadar diri di posisinya sebagai sampah rendahan. Kini, Takura mengeluarkan pedang esnya, siap menjadikan Arata sebagai tumbal. Dia mengejek kalau pedang Arata itu cuma mainan, tapi sambil menahan sakit, Arata membalas sengit. Mengungkap kalau orb sakti milik Takura itu sebenarnya adalah hasil curian darinya. Arata berteriak marah. Kalau saja Takura tidak mencuri orb itu, kakaknya pasti masih hidup normal sebagai manusia. Mengingat fakta bahwa bajingan di depannya inilah biang kerok dari semua penderitaannya, kemarahan Arata memuncak. Aura gelap super pekat langsung meledak keluar dari tubuhnya. Dengan emosi mendidih, dia melesat maju menebas Takura sekuat tenaga. Namun, lagi-lagi, serangannya berhasil ditahan dengan mudah. Meski begitu, Takura cukup jeli menyadari kalau tenaga anak ini memang meningkat drastis dari sebelumnya. Tapi segitu saja masih belum cukup buat membuatnya gentar. Takura kembali mendorong Arata mundur, lalu memintanya untuk menyerah saja tanpa perlawanan berarti. Kini saatnya Takura pamer teror aslinya. Dia merapal skill pamungkas penjara Kaisar Es. Dalam sekejap, seluruh area langsung membeku total. Dan Arata mendapati dirinya tersegel kaku di dalam balok es raksasa. Gerak Arata terkunci mati. Takura langsung menembakkan paku-paku es mematikan untuk mengakhiri pertarungan ini. Tanpa celah buat menghindar sedikit pun, Arata terkena telak dan langsung jatuh tak sadarkan diri. Masih sempat-sempatnya, Takura mengejek anak itu yang sudah tumbang cuma karena serangan setengah. Hati, dia lalu menodongkan pedangnya, bersiap menyingkirkan Arata agar dia bisa bebas mengarang cerita bohong apapun ke pihak asosiasi nanti. Tapi tunggu dulu, tepat saat dia mau melayangkan serangan terakhir, duar, sebuah tembakan es misterius tiba-tiba menghantam dan menghentikan aksinya. Jelas dia kaget setengah mati. Begitu menoleh ke belakang, dia melihat Rai dan Aoi sedang menatapnya dengan pandangan super jijik. Rai langsung menegur kelakuan Takura yang terus bikin onar. Dia bertanya tajam, kenapa harus membuat keributan di tempat umum saat siang bolong begini? Takura langsung pucat melihat sang ketua guild muncul mendadak. Rai membongkar kalau dia sudah mengawasinya sejak awal. Kini ketahuan jelas, Takura memang sering bertindak semena-mena sesuka hatinya setiap kali Rai sedang tidak ada. Takura mencoba mencari alasan. Dia itu cuma orang aneh, katanya. Tapi Rai langsung memotong. Tidak ada alasan apapun yang memberinya hak untuk menghajar orang lain tanpa ampun. Aoi langsung berlari ke arah Arata. Di tengah pandangannya yang kabur, Arata melihat sosok Rai. Tunggu dulu. Dia ingat gadis ini, gadis dari guild itu. Tanpa buang waktu, Aoi menggunakan keahlian khususnya. Cahaya hangat menyelimuti tubuh Arata, menyembuhkannya. Arata perlahan membuka mata. Aoi ada di sebelahnya. Dia kaget setengah mati. Saat dia mencoba bangun, Aoi menahannya. Jangan gerak, atau lukamu bakal terbuka lagi. Tegurnya panik. Tapi Arata masih menyimpan amarah. Sambil berteriak, dia bersumpah tidak akan pernah memaafkan Takura. Namun, tepat setelah meneriakan itu, dia langsung pingsan, tumbang. Melihat itu, Takura malah mengancam. Dia bilang, kalau kedua gadis itu berani menyembuhkan dan melindungi Arata, mereka akan langsung berhadapan dengan seluruh asosiasi. Benar-benar licik, tapi Rai sama sekali tidak gentar. Dia mengingatkan Takura satu fakta telak bahwa asosiasi belum mengeluarkan surat penangkapan resmi. Karena itu, Rai mengambil keputusan tegas. Dia akan meminta izin untuk menempatkan pemuda ini di bawah pengawasan langsung Guild Navy. Skakman. Takura jelas ingin protes, tapi Rai langsung membungkamnya. Mulai sekarang, dia dan Aoi yang akan memegang kendali penuh atas nasib Arata. Tidak ada bantahan. Merasa diremehkan? Takura mencoba membusungkan dada. Dia mengingatkan Rai. Hei, aku ini juga pembasmi emas sama sepertimu, tahu? Rai cuma mengangkat alis. Bingung dengan arah pembicaraannya. Ternyata, Takura malah mengusulkan kerjasama. Dia berjanji akan menggunakan perusahaannya
korporasi Guto untuk memperbesar guild mereka. Benar-benar cari muka. Tapi Ray, dia tidak tertarik sama sekali. Dengan tatapan tajam, dia memperingatkan cowok itu untuk jangan pernah berani melangkah lebih dekat lagi. Takura terpaksa mundur. Meski begitu, ego cowok ini memang luar biasa. Dia masih sempat pamer bilang suatu saat nanti, Ray pasti akan memohon padanya karena pesonanya. Astaga, Ray benar-benar muak melihat wajahnya. Tanpa peduli, dia menyuruh Awi untuk segera membawa Arata ke ruang perawatan. Dia berjanji akan menyusul dalam hitungan menit. Tidak lama kemudian, Arata tersadar di ruang perawatan Guild Navy. Baru saja mau bangun, Awi langsung menahannya. Jangan harap bisa kabur, karena gadis itu punya segudang pertanyaan untuknya. Tapi tunggu dulu, Awi tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Firasatnya buruk. Kenapa Ray belum juga muncul sampai sekarang? Dengan panik, dia bergegas keluar ruangan. Sebelum pergi, dia memberikan peringatan keras. Arata harus tetap di kasur dan jangan berani-berani kabur lagi. Awi berlari menyusuri lorong panjang. Dan tebak apa yang dia temukan, Ray? Gadis super kuat itu dengan polosnya mengaku tersesat saat mencari ruang perawatan. Awi langsung menarik tangannya sambil mengomel panjang lebar. Sungguh luar biasa. Ray mungkin salah satu petarung terkuat di sini. Tapi soal membaca arah jalan, dia benar-benar payah. Setelah drama kecil itu, keduanya akhirnya kembali. Dan begitu mereka melangkah masuk ke dalam ruangan, Awi langsung menginterogasi Arata. Kenapa dia kabur dari guild waktu itu? Dan yang paling penting, apa alasannya sampai harus adu jotos melawan Takura? Arata terbata-bata, bingung harus menjawab apa. Melihat itu, Ray mencoba meyakinkannya. Jika dia mau mendaftar resmi di guild, mereka bisa menjamin keselamatannya 100%. Belum lagi ada banyak fasilitas luar biasa yang bisa didapatkannya. Jadi, apa sih yang sebenarnya membuat cowok ini begitu ragu untuk mendaftar? Arata tetap tutup mulut rapat-rapat. Ray akhirnya menegaskan, suka atau tidak, dia akan diawasi mulai sekarang. Tapi tenang saja, mereka tidak berniat mengekang atau mengatur kehidupannya sama sekali. Setelah menjelaskan semuanya, Ray memberinya kesempatan. Sudah siap bercerita? Tanyanya lembut. Rata hampir saja mengucapkan sesuatu, tapi di detik terakhir, dia kembali membisu. Pikirannya berkecamuk. Satu rahasia saja yang bocor, sang kakak bisa dalam bahaya besar. Risikonya terlalu tinggi. Membaca raut wajahnya yang penuh keraguan, Ray memilih untuk tidak memaksa. Sambil tersenyum kecil, dia mengajak mereka berdua. Ayo, sudah waktunya kita pergi dari sini. Rata jelas kebingungan. Sementara Awi langsung bersorak kegirangan. Dan tanpa disangka, malam itu juga, Arata sudah duduk manis di sebuah restoran bersama kedua gadis ini. Dia benar-benar tak menyangka semua kekacauan yang terjadi siang tadi berakhir dengan begitu mudah. Sulit dipercaya. Awi mengingatkannya dengan nada peduli. Cowok ini sudah bertarung tanpa henti selama berhari-hari. Menjadi pekerja keras memang bagus. Tapi hei, tubuh manusia juga sangat butuh istirahat sejenak untuk memulihkan tenaga. Kata-kata itu terdengar sangat manis di telinga Arata. Baru sekarang dia sadar. Rasanya sudah berabad-abad dia tidak menikmati hidangan yang layak. Tepat di depannya, tersaji aneka hidangan lezat dan potongan daging menggiurkan yang siap disantap. Oke, dia akan bersantai sejenak di sini. Setelah tenaganya kembali, misi pencarian sang kakak akan dilanjutkan. Ui menyemangatinya dengan antusias. Makan yang banyak. Habiskan saja semuanya. Malam ini guild yang akan traktir. Serunya riang. Arata terpaku. Kebaikan hati kedua gadis ini benar-benar membuatnya terkejut. Sangat di luar dugaan. Dia merenung sesaat. Mereka sudah menolongnya berkali-kali tanpa pamrih. Padahal dia belum pernah melakukan satu hal pun untuk membalas kebaikan tersebut. Apakah pantas dia menerima semua ini? Keraguan sempat muncul, tapi aroma harum masakan di depannya terlalu menggoda. Perutnya sudah tidak bisa diajak kompromi lagi. Tanpa basa-basi, Arata langsung melahap makanannya sambil mengucapkan terima kasih berulang kali. Air mata haru menetes perlahan. Rasa hangat dari makanan ini benar-benar seperti keajaiban yang sudah lama hilang. Kedua gadis itu pun ikut menikmati hidangan mereka. Tawa dan senyum tulus menghiasi wajah keduanya malam itu. Sambil mengunyah, Arata terus berpikir, seandainya dia tidak pernah menemukan bola kekuatan misterius itu, apakah momen hangat bersama gadis-gadis ini akan pernah terjadi? Setelah perut mulai kenyang, suasana berubah sedikit serius. Ray ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Tapi tenang, dia juga mempersilakan Arata untuk bertanya apa saja kepadanya. Adil bukan?
Pertanyaan pembukanya cukup sederhana, namun tajam. Apakah Arata baru saja membangkitkan kekuatannya? Sebagai seorang pembasmi, Uwi yang duduk di sebelahnya langsung menggoda. Dia bilang Arata itu super beruntung bisa ngobrol empat mata dengan Ray. Anggota guild lain saja jarang banget dapat kesempatan emas begini. Arata tidak menyia-nyiakan momen berharga ini. Menatap lurus ke arah Ray, dia melempar satu pertanyaan yang sangat krusial. Bagaimana cara guild melacak kemunculan celah dimensi sihir? Alasannya? Jelas. Dia harus bergerak cepat. Dia ingin mencapai celah tersebut jauh sebelum Takura si sombong itu menginjakkan kakinya di sana. Sambil tersenyum, Ray membongkar sebuah rahasia. Sistem pelacakan mereka memprediksi celah sihir itu persis seperti para ahli memprediksi datangnya. Gempa bumi. Dia menjelaskan cara kerjanya. Mereka menganalisis hal-hal seperti medan magnet bumi, gravitasi, dan siklus gangguan masa lalu. Semua digabung buat menebak di mana portal sihir bakal terbuka. Tapi tebakannya cuma akurat 60%. Nah, Awi sampai heran melihat Ray tersenyum ke arah Arata. Sesuatu yang langka banget. Tiba-tiba, ting! Ponsel Ray berbunyi. Peringatan darurat. Sebuah portal sihir bakal terbuka di dekat gedung LK dalam waktu kurang dari 1 jam. Dari data yang muncul, ini bukan portal sembarangan. Klasifikasinya, tingkat perak. Lumayan bahaya nih. Ekspresi Ray langsung berubah tegang. Dia menyuruh mereka berdua berhenti bersantai. Waktu nongkrong dan makan-makan sudah habis. Firasatnya mengatakan kalau monster kelas atas bakal muncul dari dalam portal itu. Jadi harus ekstra waspada. Dia menatap Awi, dan tanpa ragu sedikit pun, Awi langsung mengajukan diri buat maju bertarung. Tentu saja, Arata ikutan. Alasan utamanya jelas, karena Awi pergi. Ray akhirnya menghela napas dan memberi izin pada Arata buat ikut masuk. Tapi ada satu syarat mutlak, jangan sampai lengah sedikit pun. Atau akibatnya, bakal sangat fatal buat mereka berdua. Arata tersenyum yakin, berjanji akan berhati-hati. Tapi, di dalam hati, dia benar-benar percaya diri, levelnya sudah naik drastis. Jadi tingkat perak seharusnya bisa dia tangani. Tanpa basa-basi lagi, mereka berdua langsung tancap gas menuju lokasi tempat portal itu diprediksi akan mungkul. Benar saja, tepat di depan mata mereka, retakan dimensi terbuka lebar. Dan auranya jelas banget ini murni portal tingkat perak. Awi bisa merasakan semangat Arata yang meluap-luap. Dia bertanya apa Arata gugup? Jawabannya, sama sekali tidak. Arata yakin banget bisa menaklukkan tempat ini. Misi dimulai. Arata dan Awi melompat masuk ke dalam portal. Begitu mendarat, pemandangan berubah total menjadi reruntuhan kuno yang misterius. Sambil melihat sekeliling, Arata jadi penasaran. Sebenarnya, portal-portal aneh ini tercipta dari apa sih? Awi menjelaskan kalau ini adalah habitat asli para monster. Tapi anehnya, tidak ada satupun orang yang tahu pasti rahasia di balik tempat ini. Teorinya, portal akan musnah kalau bosnya tumbang. Tapi Awi yakin, ada dimensi tertentu yang sifatnya permanen. Mendengar ini, Arata langsung membelala kaget. Arata baru saja berkomentar betapa sepinya tempat ini. Sampai tiba-tiba, srak! Ada suara sesuatu bergesekan mendekat ke arah mereka. Belum sempat mereka bereaksi, bumi berguncang. Seekor cacing pasir raksasa level 25 meledak keluar dari bawah kaki mereka. Monster itu memamerkan rahang raksasa penuh gigi tajam. Lalu, wos, masuk lagi ke dalam pasir. Awi menyuruh Arata untuk fokus menajamkan pendengaran. Awi memejamkan mata, memusatkan fokusnya. Gawat! Dia sadar kalau monster itu mengincar mereka tepat sebelum muncul ke permukaan. Dan tebak apa? Jumlahnya bukan cuma satu, ada banyak banget di bawah sana. Mereka resmi terkepung, bahkan sebelum pertarungan dimulai. Awi mulai panik mencari jalan keluar, tapi Arata malah tersenyum santai dan menyuruhnya tenang. Arata jongkok, meletakkan tangannya ke tanah, lalu melepaskan kekuatan jelaganya. Dia menyebarkannya untuk mendeteksi setiap getaran sekecil apapun di pasir. Dengan trik radar ini, Arata yakin 100% bisa menebak dari arah mana cacing-cacing itu bakal menyerang. Keren banget kan? Sesuai dugaannya, bingo! Dia berhasil mengunci titik lokasi munculnya monster pertama. Begitu kepala cacing itu menyembul, pedang bayangan Arata sudah siap menebas. Cring! Monster itu langsung tumbang. Selama tahu titik serangnya,
Musuh ini gampang banget dihabisi. Melihat aksi Arata, mata Awi berbinar kagum. Dia sampai bilang kalau gaya bertarungnya mirip main pukul tikus tanah di arena bermain. Arata tertawa dan bercerita, waktu dia harus beristirahat panjang di ruang rawat kemarin, otaknya tidak berhenti memikirkan taktik baru. Karena tidak bisa beranjak dari kasur, dia membayangkan ide gila. Bagaimana kalau dia menyebarkan jelaganya sangat tipis sebagai jaringan sensorik? Jadi, itulah yang terus dia latih diam-diam selama masa pemulihannya di rumah sakit. Arata lega banget, taktiknya berjalan mulus. Padahal ini baru pertama kalinya dia mencoba jurus itu di medan tempur sungguhan. Dari sini, Arata semakin sadar. Kekuatan jelaganya ternyata punya potensi luar biasa yang bisa digunakan buat banyak hal. Bukan cuma bertarung. Awi memuji kecerdasan otaknya. Kalau strateginya sekeren ini, gerombolan cacing pasir itu pasti bisa diatasi dengan sangat mudah. Tanpa buang waktu, Arata melanjutkan aksinya. Satu persatu cacing dihabisi sampai tersisa bos utamanya. Meski begitu, dia memperingatkan Awi agar tetap fokus. Mereka tiba di sebuah area yang mirip makam kuno. Tiba-tiba, Awi menyuruh Arata untuk bersiaga karena instingnya mendeteksi bahaya. Ucapannya bahkan belum selesai saat tiba-tiba. Bam! Sebuah sengat raksasa dengan aura mengerikan menusuk keluar dari dalam pasir di belakang mereka. Awalnya Arata mengira itu cuma cacing biasa yang tersisa. Tapi ekspresi Awi langsung berubah panik, tebakan Arata salah besar. Awi berteriak histeris. Kalau sampai mereka terkena sengatan itu, tamat sudah riwayat mereka berdua tanpa sisa. Sengat itu kembali melesat ke arah punggung Arata. Tapi kali ini ceritanya beda. Dengan refleks kilat, Arata berputar dan menangkisnya dengan pedang bayangan. Sambil tersenyum tajam, Arata bilang kalau monster itu cuma buang-buang waktu bersembunyi. Kenapa? Karena jaringan radar jelaganya sudah tertanam jauh di dalam pasir. Awi sampai geleng-geleng kepala kagum. Keputusan Arata untuk menyebarkan jelaga lebih awal benar-benar langkah jenius yang menyelamatkan mereka. Dengan tatapan bangga, Awi mengakui hal yang paling jelas. Arata kita yang sekarang sudah jauh lebih hebat dari sebelumnya, Arata Setuhu. Dia memang lebih kuat, apalagi ada Awi di sisinya. Dengan kemampuannya sekarang, musuh tingkat perak atau lebih tinggi pun siap. Dia hajar. Tapi tiba-tiba saja, bos dari celah dimensi ini akhirnya muncul juga. Dan tebak apa? Seekor kalajengking raksasa level 29 yang lagi ngamuk berat. Arata emang udah berhasil memotong sengatnya tadi. Tapi tunggu dulu, monster ini masih super bahaya. Berkat capit raksasanya yang mengerikan, monster itu langsung mengayunkan capitnya. Tapi Awi datang menyelamatkan keadaan dengan tamengnya. Sayangnya, dia mulai kewalahan menahan kekuatan gila dari bos tersebut. Arata sadar betul soal ini. Dia tahu dia harus bergerak cepat untuk membantu. Kalau enggak, situasi bakal berubah jadi bencana total. Cowok itu langsung maju menyerang. Tapi, bos ini nggak bodoh. Capit satunya nyaris saja membelah Arata jadi dua di tempat. Untungnya refleks Arata dewa banget. Dia berhasil menghindar. Dan tiba-tiba saja, dia menyadari dirinya sudah melayang di udara. Ini semua berkat pijakan air yang dibuat sama Aut. Cewek itu menyuruh Arata pakai pijakan tersebut buat ngambil celah dari monster yang ngeri abis ini. Arata tersenyum berterima kasih pada rekannya itu. Dia melompat tinggi memanfaatkannya dengan sempurna, dan boom! Kepala monster itu sukses ditebas sampai cairan hijaunya tumpah kemana-mana. Awi langsung berlari ke arah Arata dengan wajah yang berbinar. Akhirnya, mimpi buruk ini berhasil mereka kalahkan juga. Arata juga kelihatan lega banget. Dia bilang ke Awi kalau mereka akhirnya bisa sedikit bersantai dan pulang ke rumah. Tapi tunggu sebentar. Awi tiba-tiba sadar ada sesuatu yang benar-benar aneh dari semua kejadian ini. Dia menunjuk ke satu fakta gila, notifikasi penyelesaian area sama sekali nggak muncul. Sesuatu yang nggak pernah terjadi sebelumnya. Logikanya, karena bos udah kalah, celahnya harusnya mulai tertutup kan? Tapi yang ini sama sekali nggak berubah. Asli, aneh banget. Arata akhirnya nyambung sama kepanikan Aut. Dia bertanya padanya, emangnya ada kemungkinan celah dimensi gagal menutup setelah bosnya musnah? Tiba-tiba, merinding. Arata merasakan aura jahat yang luar biasa. Dan terdengar suara mengerikan dari sosok misterius yang duduk di dekat mereka. Sosok bertelinga panjang dan aura ungu gelap yang menguar dari tubuhnya benar-benar mirip iblis yang keluar dari mimpi terburuk. Sosok ngeri itu bilang kalau dia terhibur banget nonton mereka tadi. Arata dan Awi jelas syok. Kok masih ada monster sekuat ini? Tapi tahu nggak apa yang paling bikin mereka jantungan? Monster gila. Ini bisa berbicara dengan lancar.
layaknya manusia. Sosok itu kemudian pamer, dia bilang hobinya itu mengendalikan monster lain buat menghabisi para pemburu. Wah, kacau sini. Fakta gila akhirnya menghantam Aoi. Monster di depan mereka inilah yang mengendalikan si bos kalajengking tadi. Sebuah level ancaman yang di luar nalar. Si bos misterius ini mutusin buat pamer kekuatan gila miliknya. Karena sisa capit kalajengking itu masih berserakan. Dia langsung pakai sihirnya untuk mengendalikan potongan tubuh tersebut. Menyuruhnya bertarung sampai batas terakhir. Rata langsung melongo. Monster ini bisa mengendalikan lawannya bahkan saat tubuhnya udah hancur. Berkeping-keping. Overpower banget. Serangan datang lagi. Mereka berdua langsung panik dan menembakkan serangan jarak jauh bertubi-tubi untuk menghancurkan sisa monster itu. Tapi si bos cuma senyum bosan melihat monsternya hancur. Dan dia malah menawari mereka berdua untuk jadi boneka mainan barunya. Sinting! Aoi cuma bisa ngebatin. Makhluk gila macam apa yang sebenarnya lagi mereka hadapi sekarang? Levelnya benar-benar udah beda jauh. Cukup dengan satu jentikan jari, sosok mengerikan itu membuka celah dimensi baru. Dia dengan santainya menantang mereka berdua untuk masuk ke dalam. Dia janji bakal ngasih sambutan meriah kalau mereka berani ikut. Arata nyaris nggak percaya mereka baru saja menemukan celah dimensi. Di dalam celah dimensi, otak Arata langsung jalan. Sosok ini pasti sedang membajak sistemnya dan mengumpulkan semua bos monster di satu tempat. Langsung berbisik ke Arata. Kalau celah misterius di depan mereka ini sudah dipastikan adalah markas utamanya. Auranya jauh lebih mematikan dari apapun yang pernah mereka temui. Tapi Aoi sadar mereka harus masuk dan menumbangkan si bos kalau mau menyelesaikan tempat ini. Saat itulah mereka sadar pertarungan yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Tarik napas panjang, kawan. Dengan jantung berdebar kencang, mereka melangkah masuk. Tempat itu mirip banget sama kastil besar. Dan Arata mulai curiga apa ini terhubung ke dunia manusia. Tapi mereka nggak sadar. Dari atas sana, sepasang mata tajam sedang mengawasi setiap gerak-gerik mereka dalam diam. Bam! Monster dari atas tiba-tiba melompat turun ke arah Arata sambil mengayunkan pedang besar. Serangan mendadak yang super fatal. Tapi refleks Arata juara. Dia langsung berbalik tepat waktu dan menembakkan meriamnya. Satu serangan mematikan yang menembus dada dan melumpuhkan lawannya seketika. Belum sempat ambil napas, mereka baru sadar sudah dikepung. Ratusan monster kelas atas ada di sana. Semuanya ada di bawah kendali si sosok misterius. Arata benar-benar dibuat geleng-geleng kepala. Kok bisa-bisanya monster itu tanpa rasa malu mengubah bos lain jadi pasukan bonekanya? Tapi Aoi nggak gentar sedikit pun. Dia meyakinkan Arata kalau kekuatan mereka sekarang pasti cukup untuk meratakan semua monster ini. Arata langsung menarik pedangnya. Dia menebas banyak monster dalam sekejap. Tapi masalahnya, pasukan ini seolah nggak ada habisnya. Saat tenaga mereka mulai terkuras, mereka menyadari satu taktik penting. Abaikan kroco-kroco ini, dan langsung incar si dalang utama di balik semuanya. Aoi! Menunjuk arah yang harus dituju. Mereka berdua langsung melesat kencang, membelah jalan. Sementara lautan monster itu terus mengejar di belakang. Berhasil. Mereka akhirnya sampai di depan singgasana. Tempat sosok misterius itu duduk dengan santai sambil menunggu kedatangan mereka. Tapi jangan senang dulu. Dua kesatria raksasa dengan pedang besar berdiri tegak di sampingnya, memberikan aura intimidasi yang luar biasa. Si bos tersenyum sombong. Dia bilang, mereka mungkin hebat bisa menyapu bersih beberapa bonekanya. Tapi pasukannya masih tersisa sangat banyak. Tapi Aoi membalas dengan tatapan tajam. Dia menegaskan kalahkan saja bos utamanya. Dan semua boneka konyol ini pasti bakal ikut musnah. Cowok arogan ini malah tertawa lepas. Dia mengejek kalau mereka cuma bisa omong besar. Padahal, di matanya, mereka bukan apa-apa. Arata langsung menodongnya. Buat apa repot-repot mengumpulkan monster magis sebanyak ini? Jawabannya, baikin emosi. Pria itu bilang ini cuma sekadar hiburan. Baginya, mengubah monster-monster itu jadi boneka mainan yang bisa dikendalikan sesuka hati, itu adalah sebuah karya seni yang paling luar biasa. Paranja lagi manusia juga bernilai sama di matanya. Ya, kalian tebak. Dia berencana mengubah Arata dan Aoi jadi boneka koleksinya juga. Dengan kekuatan sebesar itu, dia merasa berhak menindas siapapun yang lemah. Tapi Arata nggak gentar, dia justru menanyakan satu hal krusial.
pertanyaan paling penting nih. Apakah ada cara magis untuk mengembalikan manusia yang sudah terlanjur berubah menjadi monster kembali wujud seperti sedia kala? Awi, kaget banget mendengarnya. Tapi si iblis jahat ini cerdas. Dia langsung sadar kalau Arata sedang berjuang mati-matian demi menyelamatkan seseorang yang berharga. Arata kembali membentaknya dengan penuh emosi. Si musuh malah tersenyum remeh. Dia bersedia membocorkan rahasia itu. Syaratnya, Arata harus bisa mengalahkannya dulu. Detik itu juga, si musuh melepaskan aura mengerikan yang memungkinkannya mengendalikan energi merah dari tubuhnya. Energi merah itu menajam bagai misil yang melesat ke arah Arata. Sebagian besar berhasil ditangkis. Tapi sayangnya, sisanya masih telak mengenainya. Belum selesai menahan serangan itu, salah satu satria monster tiba-tiba sudah berada tepat di hadapannya. Arata hanya bisa menatap pedang. Satria itu terayun tajam ke arahnya. Tapi tenang, Aoi datang menyelamatkannya seperti biasa. Gadis itu menciptakan perisai ajaib, melindungi Arata dan menahan benturan serangan tersebut sepenuhnya. Tapi jelas, pertahanan kuat ini sangat menguras habis stamina dan fisik. Arata panik dan berlari memeriksanya. Aoi meyakinkan kalau dia baik-baik saja, meski wajahnya pucat pasi. Gadis pemberani ini kemudian menyuruh Arata untuk fokus menumbangkan si iblis jahat. Sementara dia menahan para satria, Arata berjanji akan mengurus si bos iblis itu. Dia melesat maju, tekadnya sudah bulat. Gak akan ada lagi yang boleh menyakiti Aoi di hadapannya. Aoi dengan cepat merapal mantra pemulihan pada dirinya sendiri. Sekadar untuk memulihkan pergerakannya, menahan laju satria, dan segera menyusul Arata ke depan. Aoi sadar betul. Kesempatan satu-satunya adalah menyapu bersih semua monster itu secara bersamaan. Dan ya, cuman ada satu cara gila untuk melakukannya. Dia memusatkan seluruh sisa tenaganya ke dalam satu-satunya jurus pamungkas yang paling dia yakini. Energi terkumpul, lalu boom! Ledakan kekuatan luar biasa melesat dan langsung menghancurkan formasi para satria itu. Tapi sintingnya, para satria itu kembali menyatukan diri. Untungnya Aoi sama sekali nggak terkejut. Dia memang sudah menebak kejutan menyebalkan macam ini. Aoi memasang kuda-kuda, siap meladeni para satria itu lagi berbekal sisa energi yang masih mengalir di tubuhnya. Saat Arata menyerbu ke depan, si iblis menyadari taktik jeniusnya. Arata menggunakan serbuk jelaga untuk menutupi lukanya dan menghentikan cairan energi yang terus keluar. Si musuh benar-benar kagum dengan trik brilian ini. Dia tersenyum misterius sambil bertanya, apakah Arata ini sebenarnya berasal dari dunia yang sama dengannya? Jelas saja Arata kaget bukan kepalang. Dia langsung menyadari kalau ucapan aneh pria itu sebenarnya merujuk pada kekuatan unik yang dimilikinya. Daripada banyak mengobrol, si iblis menantangnya untuk segera menyelesaikan pertarungan epik ini. Dia penasaran, mana yang lebih unggul? Kekuatan energi merahnya atau jelaga milik Arata? Musuh menembakkan gelombang merahnya ke arah Arata. Tapi dengan cepat, Arata mementahkannya menggunakan tembakan meriam jelaga yang sangat eksplosif. Merasa tertantang, si iblis mengeluarkan trik lain. Dia melecutkan cambuk energi merah ke arah Arata. Sangat penasaran melihat respon serangannya kali ini. Slash! Arata sukses membelahnya dengan pedang bayangan miliknya. Reaksi secepat kilat dan intensitas luar biasa ini malah membuat si iblis makin kegirangan. Serangan cambuk terus datang bertubi-tubi, namun Arata sukses menangkis semuanya tanpa ampun. Musuhnya malah memprovokasi, menyuruh Arata untuk mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya. Di sisi lain, otak Arata berputar cepat. Dia sadar betul kalau ritme pertarungan ini cuma akan menguras habis staminanya secara perlahan. Sang iblis kembali mengejeknya habis-habisan, menganggap gaya bertarung Arata terlalu membosankan dan kurang menantang untuk lawannya. Provokasinya semakin menjadi-jadi. Pria licik ini mengancam bahwa target selanjutnya adalah Awe, tepat setelah dia selesai menumbangkan Arata sepenuhnya di tempat ini. Tanpa ragu, musuh membelokkan serangan merah, menyalanya langsung ke arah Au. Padahal gadis itu sedang kewalahan menahan gelombang para satria. Arata spontan berbalik sambil meneriakkan nama Oi, tapi di detik krusial itu, sebuah tombak tajam menembusnya dari belakang. Arata tertegun kebingungan, sambil terbatuk menahan sakit yang luar biasa. Tubuhnya langsung tumbang ke tanah, dan si iblis malah menertawakannya karena melakukan kesalahan amatir, berpaling saat sedang bertarung. Dengan seringai licik, si iblis bersiap menepati janjinya, mengubah Arata
menjadi salah satu boneka andalan koleksinya. Tombak itu diarahkan tepat ke Arata. Tapi sungguh ajaib, Owi melesat melindunginya lagi. Si iblis jelas kesal karena kesenangannya dirusak. Owi tersenyum menantang, mengakui kalau kekuatan si iblis memang lumayan hebat karena sukses menumbangkan Arata. Namun, alih-alih membuang waktu berdebat dengannya, Owi diam-diam mulai mengalirkan sihir penyembuhnya ke tubuh Arata tanpa membiarkannya sadar. Saat musuh menyadari trik penyembuhan ini, dia langsung mencibir Owi habis-habisan. Dia mengingatkan betapa Arata tumbang justru karena melindunginya dan menegaskan kalau semua usahanya itu cuma akan terbuang sia-sia. Kata-kata tajam musuh sukses menusuk ulu hatinya. Owi merasa sangat terpukul menyadari bahwa dirinya lah alasan Arata sampai terkapar. Bayangan kelam kembali menghantuinya. Ini mengingatkan Owi pada momen tragis saat monster merebut kakaknya, Minato, tepat di depan mata. Owi nyaris kehilangan kendali karena memori itu. Tapi luar biasanya, dia berhasil menenangkan diri. Dia sadar ini cuma trik mental si musuh. Fokusnya sekarang, bertahan sekuat mungkin sampai Arata kembali bangkit. Karena melihat tekad Owi yang pantang menyerah demi Arata, si iblis pun memutuskan untuk bermain-main lebih jauh dengan mereka berdua. Cambuk merah menyala kembali dilecutkan ke arah Owi. Tap, gadis itu menangkisnya dengan perisai air. Melihat atribut elemen air tersebut, si iblis malah tertawa meremehkan. Dia terus menyerang tanpa henti, tapi Owi dengan santai menangkis semuanya. Dia menegaskan bahwa elemen air miliknya hadir justru untuk mencegah jatuhnya korban. Elemen airnya ini luar biasa. Air bisa menyatu dengan apa saja. Makanya sangat sempurna untuk posisi support. Asal tahu Saka cewek ini sudah berlatih gila-gilaan demi menguasai peran krusial tersebut. Tiba-tiba, iblis itu baru menyadari satu hal. Owi ternyata diam-diam melemahkan intensitas energi serangannya dengan mencampurnya bersama elemen air. Tapi si iblis sama sekali tidak peduli. Dia pikir solusinya gampang, cukup kerahkan energi merahnya jauh lebih banyak lagi. Owi mulai panik. Dia tahu betul, cepat atau lambat pertahanannya pasti akan hancur lebur kalau pertarungan gila ini terus berlanjut. Tepat di momen kritis itu, Arata siuman. Tanpa buang waktu, Owi langsung melemparkan gelembung air padanya. Dia menyuruh Arata mencampur air itu dengan jelaga untuk membalikan keadaan. Arata langsung menurut, tapi si iblis malah tertawa meremehkan, mengejek bahwa apapun trik murahan yang mereka pakai, mereka takkan pernah bisa menang. Iblis itu kembali mengayunkan cambuk mematikannya seperti biasa. Tapi tunggu dulu. Kali ini, Arata menyambutnya langsung dengan serangan jelaga yang diperkuat partikel air. Serangan itu langsung melahap habis energinya. Iblis itu syok berat. Dia tidak sadar, air sangat mudah beradaptasi dan melipat gandakan kekuatan. Owi kemudian menyerahkan panggung utama kepada Arata. Dia menyemangatinya untuk segera menghabisi si iblis itu. Arata tidak buang waktu sedetik pun. Dia melesat maju dengan pedang bayangannya. Dia mendaratkan tebasan telak tepat di dada si iblis. Energi gelapnya meledak kemana-mana, sang iblis benar-benar merasakan dampaknya. Dia pun tersungkur keras ke lantai sambil memegangi dadanya yang kesakitan. Gila, iblis itu sampai harus mengakui kehebatan Arata sebagai manusia pertama yang berhasil membuatnya merasakan sakit luar biasa. Iblis itu masih tidak percaya. Biasanya, dia yang selalu berada di atas angin, tapi sekarang, keadaan benar-benar sudah berbalik 180 derajat. Iblis bernama Falgat itu mendadak mendapat kilas balik sebelum dia meninggalkan wilayahnya. Bawahannya sempat melarangnya pergi. Tapi, dengan kepala batu, dia tetap saja memaksa. Dan sebelum pergi, Falgat sempat diperingatkan. Hal kecil yang selalu dia sepelekan, pada akhirnya akan menjadi senjata makan tuan yang menghancurkannya. Falgat benar-benar terkejut. Semua prediksi bawahannya itu kini menjadi kenyataan tepat di depan matanya. Arata langsung menodongnya. Dia memaksa iblis itu mengajarinya cara mengembalikan manusia yang sudah berubah menjadi monster. Tapi, Falgat malah tertawa mengejek dan mengingatkan janji bahwa rahasia itu cuma buat pemenang. Arata sangat marah. Dia berteriak frustrasi di depan wajah iblis itu, menuntut keras agar segera diberitahu cara menyelamatkan adiknya kembali menjadi manusia seutuhnya. Falgat perlahan menarik napas panjang. Ekspresinya mendadak serius, seolah dia ingin membocorkan sebuah rahasia yang sangat penting. Tapi sialan, dia malah kembali tertawa terbahak-bahak, menegaskan bahwa hal itu sangat mustahil terjadi. Falgat dengan kejam
menyatakan, sama sekali tidak ada harapan bagi manusia untuk kembali normal setelah berubah wujud menjadi monster. Mendengar kenyataan pahit itu, wajah Arata langsung pucat pasi, hancur dipenuhi syok dan kekecewaan mendalam. Valgat malah asik menggunakan momen itu untuk mengejeknya. Arata hanya bisa menatap ngeri saat tubuh iblis itu mulai hancur dan berubah menjadi debu di hadapannya. Level Arata melesat tajam dari 15 ke 21. Tapi dia hanya berdiri mematung. Awi berdiri tepat di belakangnya, bertanya dengan cemas apakah dia baik-baik saja. Tiba-tiba, sebuah item jatuh. Awi memungutnya dan segera memanggil Arata untuk melihatnya. Bayangkan, ini sangat langka. Item tidak pernah jatuh sebelumnya setelah pertarungan usai. Awi bilang ke Arata kalau dia mungkin akan mendapat sebuah skill spesial dari item itu. Dia langsung memberikan item itu kepada Arata. Dan begitu menyentuhnya, cowok itu baru sadar kalau item tersebut ternyata benar-benar sebuah skill. Basilization. Arata mengenali kekuatan itu. Ini persis seperti skill yang digunakan Valgat tadi. Tapi, anehnya, dia sama sekali tidak kelihatan tertarik. Sistem layar memberitahunya. Skill langka ini memungkinkannya membangkitkan sosok yang telah gugur menjadi seorang pengikut. Dan dia bisa bebas mengendalikannya. Tapi, ada tapinya nih. Para pengikut yang dibangkitkan ini akan kehilangan semua kemampuan asli. Mereka benar-benar cuma menjadi boneka penurut majikannya. Sesaat kemudian, retakan dimensi itu mulai menghilang. Arata dan Awi pun akhirnya kembali memijak dunia nyata. Anehnya, Arata sama sekali tidak terlihat seperti seorang pemenang. Dia malah terlihat sangat hancur dan putus asa. Ucapan pahit Valgat terus terngiang-ngiang di kepalanya. Tapi, cowok ini sungguh menolak percaya bahwa tidak ada jalan keluar lain. Aoi peka banget dengan beban pikiran Arata. Dia memintanya untuk tetap tenang dan meyakinkan cowok itu. Pasti ada jalan keluar lain, asalkan mereka mau berjuang bersama-sama. Arata akhirnya buka suara. Dia menegaskan niatnya bahwa dia masih sangat ingin menyelamatkan adiknya. Meskipun dia mungkin tidak bisa mengembalikan wujudnya menjadi manusia utuh. Begitu mereka tiba kembali di markas guild, Owl langsung melaporkan semua kejadian gila itu kepada Ray. Ray merasa sangat bersimpati pada kondisi Arata. Dia juga menyimpulkan bahwa asal mula kekuatan Arata ternyata sama persis dengan kekuatan Valgat. Hui lalu menyarankan agar mereka segera mengamankan adik Arata dan menempatkannya dalam pengawasan ketat. Aoi meyakinkan Ray bahwa Arata tidak akan pernah menyakiti orang lain. Meskipun kekuatannya mirip dengan para monster, Aoi berani menjamin hal ini. Karena dia sendiri sudah bertarung mati-matian di samping Arata. Dan kalaupun hal terburuk itu benar-benar terjadi, suatu hari nanti, Aoi berjanji kepada Ray, dia sendiri yang akan maju untuk menghentikan Arata. Melihat tekad bulat Awe, Ray akhirnya setuju. Tapi dia meminta Awe untuk membiarkan Arata menyendiri dulu, agar cowok itu bisa beristirahat penuh. Ray juga berjanji akan mendiskusikan usulan Awe dengan pihak asosiasi. Sementara itu, di tempat lain, Arata melangkah pulang menuju rumah lamanya. Kondisi apartemen itu sungguh menyedihkan. Sangat berantakan. Seperti sarang tikus. Seolah-olah tidak pernah ada manusia yang pernah tinggal di sana. Arata berjalan mengelilingi rumah dengan perasaan hancur. Kenyataan pahit menghantamnya. Adiknya mungkin takkan pernah bisa pulang. Arata masih larut dalam kesedihan memikirkan adiknya. Tiba-tiba, sebuah retakan dimensi terbuka lebar tepat di depan wajahnya. Gila, Arata sangat syok melihat fenomena ini muncul di dalam rumahnya. Retakan dimensi muncul tepat di kamarnya. Gila, Arata langsung berpikir, jangan-jangan kakaknya ada di dalam sana. Dia pun masuk perlahan. Dan tebak apa? Pemandangan di dalamnya bikin Arata merinding total. Semuanya terasa sangat familiar. Tanpa basa-basi, dia langsung menjelajah. Tapi anehnya, setelah beberapa menit berjalan santai, tempat ini sepi banget. Kok nggak terjadi apa-apa? Nggak lama dia sampai di sebuah titik gila. Lantainya hancur lebur, jelas banget bekas dihantam kekuatan super besar. Ada pintu di depannya. Tapi pas ditarik, macet total karena terhalang balok kayu raksasa. Ya sudah, Arata langsung cabut pedangnya dan boom, pintu itu hancur berantakan dalam sekejap. Dia melangkah masuk, dan jantungnya seakan berhenti berdetak. Kakak, laki-lakinya, ada di sana. Tapi tunggu, kakaknya kini berubah jadi bos level 38. Tatapannya kosong, sama sekali nggak kenal adiknya. Arata, dia langsung menangis haru. Akhirnya,
pencariannya membuahkan hasil. Sambil terisak, dia bilang sudah mencari kemana-mana. Siapa sangka kakaknya selama ini sembunyi di tempat antah berantah kayak gini. Arata, bersikap santai aja di depan monster itu. Dia tetap memanggilnya kakak, lalu memohon dengan hangat agar mereka bisa pulang bareng. Tapi balasannya, sang kakak berbalik dan 2 tembakan energi telak menghantam Arata sampai dia terpental keras ke dinding. Arata jelas nggak mau melawan keluarganya sendiri. Dia terus berteriak panik, mengingatkan kalau ini adiknya. Sang kakak mengamuk lagi. Arata dengan sigap melompat naik ke bahunya. Dia masih nekat mengajak ngobrol, berharap banget akal sehat kakaknya bisa kembali, meski cuma sedikit. Situasi makin kacau balau. Arata malah ditepis mentah-mentah. Dilempar jauh kayak sampah nggak berguna. Dia jatuh menghantam tanah. Pikirannya kalut. Apa iya kakaknya benar-benar sudah berubah total jadi monster gaib? Tiba-tiba, sebuah ide muncul. Skill fasilitasi dari Valgame. Tapi sialnya, syarat utama jurus itu adalah sang kakak harus sudah tiada lebih dulu. Gila aja. Pas dia lagi mikir keras cari jalan keluar, bam! Kakaknya kembali menyerang tanpa ampun. Arata terkapar tak berdaya. Dia menolak bangkit. Rasa bersalah benar-benar menghancurkannya karena merasa gagal menyelamatkan kakak kesayangannya. Monster itu melesat cepat ke arahnya. Tepat saat serangan terakhir mau mendarat, tebasan air raksasa menghantam kakaknya sampai terpental jatuh. Siapa tuh? Arata langsung melompat bangun. Matanya terbelalak kaget apa yang barusan menimpa kakak laki-lakinya itu. Detik itu juga, suara arogan Takura terdengar dari belakang. Mengejeknya pecundang. Takura sok pahlawan banget. Gayanya seolah dia datang khusus buat menyelamatkan nyawa Arata. Arata spontan melompat ke tengah mereka berdua. Dia membentak si sombong itu agar nggak usah ikut campur. Takura jelas sewot melihat Arata nekat melindungi monster gaib. Tapi sedetik kemudian, dia baru sadar, oh, ternyata monster ini adalah kakak si Arata. Arata menuntut penjelasan. Ngapain dia ada di sini? Takura dengan santai ngaku kalau selama ini dia diam-diam memata-matai setiap pergerakan Arata. Dia menyeringai, bilang selama Arata masih terikat dengan persekutuan Angkatan Laut. Nggak ada satupun rahasianya yang aman dari pantauan Takura. Demi melindungi sang kakak, Arata langsung menarik keluar pedang bayangannya. Takura membalas dengan memanggil pedang esnya. Dia tertawa licik. Merasa punya alasan sempurna buat menyingkirkan Arata sekarang. Toh nggak bakal ada yang protes karena Arata membela monster. Takura terang-terangan bilang mau mengakhiri riwayat Arata di tempat itu juga. Berkedok demi keadilan. Penuh amarah. Arata mengayunkan pedangnya kuat-kuat. Tapi sial, Takura menangkisnya dengan super gampang. Takura meremehkannya, menantang apa dia sanggup melindungi monster itu. Arata balas membentak keras, menegaskan kalau sosok di belakangnya ini bukan monster, melainkan kakaknya. Liciknya, Takura malah melepaskan serangan jarak jauh yang otomatis mengincar kakak Arata. Panik bukan main. Arata refleks menoleh buat ngecek kondisi kakaknya. Dan Takura langsung mengejeknya habis-habisan karena berani lengah di tengah pertarungan sengit. Emosi meledak. Arata maju menerjang brutal. Tapi Takura membuyarkan semua tebasannya kayak angin lalu. Sambil menyuruhnya jangan sok jagoan. Takura tertawa meremehkan. Dia ngancam bakal mencincang Arata habis-habisan. Sekalian sama kakak tersayangnya itu. Arata terus terdesak mundur. Tapi dia pantang menyerah membela kakaknya. Baginya, sosok itu bukan monster jahat. Demi semua kenangan manis mereka dulu. Dia rela pasang badan bertarung habis-habisan siang dan malam. Arata benar-benar menunjukkan tekad baja. Gak ada yang bisa menyentuh kakaknya. Selama dia masih berdiri, dia berlari menerjang Takura lagi. Dan tebasannya kali ini jauh lebih gila. Tekanannya begitu pekat sampai Takura terpaksa melompat mundur. Biarpun sempat terdesak, Takura masih aja nyinyir dan merendahkan Arata sebagai orang miskin melarat. Dia bilang dengan dingin, kalau ini adalah akhir bagi keluarga Arata. Tunggu, Arata langsung mengerutkan dahi apa maksud omongan kasarnya barusan. Sambil menyeringai puas, Takura bercerita soal 2 monster gaib lain yang sempat dia temui. Dan ya, tebakan kalian benar, itu adalah kedua orang tua Arata. Si brengsek ini ngaku sudah menghabisi mereka tanpa rasa bersalah sedikit pun. Parahnya lagi, dia malah menjadikan mereka cuma sebagai ladang poin pengalaman. Wah, ini udah kelewatan. Kemarahan Arata meledak total, memancarkan aura super mengerikan dari seluruh tubuhnya.
Sayangnya, Takura sama sekali nggak peduli. Dia terang-terangan nggak bakal ngasih ampun. Lalu melepaskan jurus es, mematikannya lurus ke arah Arata. Monster es naga berkepala 3 meluncur cepat merayap ke arahnya. Arata pun langsung memasang kuda-kuda bertarung. ZRASS, dia mengayunkan pedangnya sekuat tenaga sampai 2 kepala monster itu hancur. Berkeping-keping, tapi sial. 1 kepala lolos. Takura mengakui perkembangan kekuatan Arata, sayangnya itu belum cukup. Kepala terakhir melesat ganas ke arahnya. Gawat, Arata baru sadar kalau kecepatannya saat ini sama sekali nggak cukup buat menghindar. Hampir saja! Tepat sebelum serangan itu mengenainya, sang kakak melompat jadi tameng. Ia menghancurkan kepala terakhir itu, membuat Arata benar-benar ternganga. Dan tebak, kakaknya belum selesai. Ia melesat ke arah Takura, lalu bam! 1 pukulan telak bikin cowok itu terbang menabrak dinding. Arata cuma bisa bengong. Di kepalanya muncul pertanyaan besar. Jangan-jangan kakaknya sadar dan tahu persis siapa musuh mereka sebenarnya. Kini, Takura harus berhadapan langsung dengan kakak Arata. Jangankan kita, Takura sendiri juga shock berat melihat plot twist ini. Mana mungkin monster melindungi manusia? Dia menolak percaya. Daripada pusing memikirkannya, Takura mengambil keputusan nekat. Dia bakal menghabisi Arata dan kakaknya sekaligus. Tapi Arata cepat tanggap. Otaknya berputar. Kalau saja dia bisa mengunci pergerakan Takura, peluang menang pasti ada di depan mata. Ingatan soal trik gelembung air milik Aoi tiba-tiba melintas. Yap, ide brilian. Dia memutuskan memakai taktik jitu yang sama sekali lagi. Dia menempelkan tangannya ke tanah, lalu melepaskan gelombang jelaga hitam pekat seketika. Takura meremehkannya. Mengira itu cuma tabir asap biasa. Dia berniat membalas pakai kekuatan airnya. Tapi ke hutan! Jelaga dan air itu malah menyatu jadi cairan lengket. Gacha! Takura kini terjebak tak berdaya dalam cairan itu. Arata tersenyum puas melihat jebakan kecilnya berhasil sempurna. Waktunya serangan balik. Arata melompat maju, yakin ini momen emas menumbangkan Takura. Tapi sajang! Sebelum dia sampai, Takura berhasil mencerai-beraikan cairan lengket tersebut. Takura bersiap menebas Arata tanpa ampun. Tapi tunggu! Sosok kakaknya tiba-tiba saja muncul tepat di belakangnya. Bahkan sebelum Takura bisa berkedip, kakak Arata menepukkan kedua tangannya kuat-kuat untuk menjepit musuhnya. Hasilnya, ledakan dahsyat yang memekakan telinga. Arata bersorak girang, bangga kakaknya bisa mengalahkan Takura. Dia baru saja mau bernapas lega, sampai kakaknya mendadak terbatuk menahan luka dalam yang parah. Senyum Arata langsung luntur. Tergantikan kengerian absolut. Takura mendadak muncul dari bayangan dan menebas kakaknya semudah merobek selembar tisu. Arata menjerit sejadi-jadinya. Tapi semuanya sudah terlambat. Serangan fatal Takura baru saja mengalahkan kakaknya hingga ke batas jiwanya. Lutut Arata langsung lemas. Dia ambruk. Sosok sang kakak tercinta perlahan berubah menjadi debu tepat di depan matanya. Dia menggeleng kuat-kuat, menolak realita menyakitkan ini. Sampai akhirnya bunyi notifikasi sistem masuk, menyatakan kalau retakan telah berhasil diselesaikan. Air mata Arata tumpah membasahi lantai. Sementara itu, Takura berdiri arogan di atasnya, mencibir dan mengingatkan kalau punya satu jurus baru bukan berarti otomatis menang. Di tengah isakannya, Arata bergumam lirih, hanya satu kalimat tegas. Dia bersumpah akan menghancurkan Takura untuk membalas semuanya. Dengan sisa air mata di pipi, Arata perlahan bangkit berdiri. Dan saat itulah aura gelap yang luar biasa mengerikan mulai berpusar mengelilinginya. Bayangan gelap gulita menelan ruangan itu. Dan Takura jelas bisa merasakan tekanan aura yang mencekam ini. Tapi dasar arogan, Takura sama sekali tidak gentar. Toh, ini bukan pertama kalinya Arata sok jagoan. Takura sesumbar bakal membereskan Arata hanya dengan satu serangan. Sebelum sempat bergerak sedikit pun, tubuh Takura sudah sepenuhnya ditelan oleh badai jelaga tebal. Belum sempat otak Takura memproses, Arata mengayunkan pedangnya dengan kekuatan penuh blar. Hantaman itu bikin Takura terlempar keluar ruangan. Takura menghantam tanah dengan keras. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Otaknya buntu. Bagaimana bisa dia kalah telak dari cowok seperti Arata? Arata berjalan mendekat, berbisik dingin bahwa menghancurkannya berkali-kali pun tak akan pernah cukup. Takura merinding hebat. Tak percaya dia ketakutan pada cowok yang dianggapnya lemah. Sayangnya,
Ego Takura masih tinggi. Dia memaksakan diri bangkit lagi. Bertekad bulat ingin menghabisi Arata sekarang juga. Jurus pamungkas langsung dikeluarkan. Tapi sungguh gila. Alih-alih menghindar, Arata malah melahap habis serangan itu pakai kekuatan bayangannya. Dan secepat kilat, Takura sudah terkapar tak berdaya. Tubuhnya dikunci rapat ke tanah oleh puluhan bilah tajam milik Arata. Arata kelihatan seperti orang lain. Sambil melangkah maju, dia bertanya dingin apakah Takura sudah selesai bermain. Ketakutan sesungguhnya mulai menjalar. Dan Takura sadar. Dia harus kabur. Niat kabur itu malah bikin Arata makin murka. Dia meledakkan aura yang super dahsyat. Yang sukses membuat Takura pingsan tak sadarkan diri. Arata sudah mengangkat senjatanya untuk memberikan serangan penutup. Tapi tiba-tiba, tameng cahaya milik Aoi muncul menutupi tubuh Takura. Melompat masuk ke medan pertempuran. Dengan berani, dia melarang Arata menyentuh Takura. Padahal, jujur saja, Aoi bisa merasakan betapa berbahayanya aura Arata sekarang. Sayangnya, pelindung Aoi sama sekali tak mempan. Bilah bayangan Arata menembusnya dengan mudah. Serangan itu mengenai lengan Aoi, memberikannya rasa sakit yang luar biasa. Sambil menahan nyeri, Aoi cuma bisa membatin ngeri. Kekuatan misterius apa yang sebenarnya sedang disembunyikan oleh Arata? Meski tahu dia tak punya peluang menang melawan Arata, Aoi tetap memaksakan diri berdiri tegak demi melindungi Takura. Yah, sebuah misi yang nyaris mustahil. Aoi sangat ketakutan. Semua bakal hancur berantakan kalau Arata terus-terusan menaikkan level. Auranya di sana. Di tengah kondisinya yang lemah, Takura malah tertawa sumbang. Dia mengejek Arata dan Aoi, bilang kalau pihak asosiasi pasti bakal turun tangan membereskan kekacauan ini. Sementara itu, isi kepala Aoi cuma punya satu fokus utama. Bagaimana caranya membawa Arata yang ramah kembali seperti semula? Segala usaha Aoi sia-sia. Arata makin lepas kendali. Memuntahkan aura gelapnya ke segala arah, hingga gedung-gedung di sekitarnya hancur berantakan. Jauh di sana, Rei mengawasi kekacauan ini dari ruang kerjanya. Dia menghela napas siap. Sudah waktunya bagi dia turun gunung untuk menghentikan amukan Arata. Di markas Guild Langit Giok, Takuto juga mendapat laporan soal Arata yang mengamuk. Tanpa buang waktu, dia bersiap pergi untuk menarik Arata dari jalanan. Balik ke arena. Arata terus memancarkan aura mengerikan. Dia membidik Aoi. Dan tepat saat serangan mautnya mau meluncur, Rei tiba-tiba muncul di lokasi. Rei langsung menahan serangan Arata dengan kekuatannya. Sambil tersenyum tipis, dia menoleh dan minta maaf pada Aoi. Karena datang agak terlambat, Rei membaringkannya perlahan. Istirahatlah, bisiknya tegas. Sekarang, waktunya dia menghentikan Arata yang sedang mengamuk. Pasti ada pemicunya. Rei sadar kekuatan gila dan amarah Arata ini sama sekali tidak normal. Dia benar-benar hilang kendali. Tapi tunggu, tiba-tiba Takuto muncul di tengah medan pertempuran ini. Cowok ini malah terlalu bersemangat melawan Arat. Rei jelas panik dan langsung berusaha keras mencegahnya. Asosiasi rupanya memiliki cara pandang yang sangat berbeda dengan mereka. Mendengar fakta itu, Rei langsung menuntut kejelasan tentang apa rencana asosiasi sebenarnya. Sayangnya, Takudo dengan santai menolak untuk menjawab pertanyaannya. Takudo malah menyindir tajam kalau Rei dan Aoi sepertinya sudah mulai sangat peduli pada Arat. Rei jelas membantah, dia cuma bertindak layaknya ketua guild yang bertanggung jawab. Di tengah adu mulut itu, Arata melesat mau menyerang Takudo dari belakang. Awas, teriak Rei memperingatkan. Tapi anehnya, Takudo sama sekali tidak terlihat panik. Apalagi merasa ketakutan. Tebasan pedang Arata mengamuk ke arah Takudo. Namun ajaibnya, wujud cowok itu tiba-tiba berubah menjadi hamburan kelopak bunga. Rei terbelalak kaget. Belum sempat mereka mencerna situasinya. Takudo langsung melancarkan serangan balasan telak menggunakan jurus andalannya, tarian eterial. Bam! Arata langsung tersungkur. Rei benar-benar tidak habis pikir. Bagaimana bisa skill milik Takudo melumpuhkan cowok sekuat Arata semudah itu? Tanpa basa-basi, Rei memasang kuda-kuda bertarung. Ia menegaskan tidak akan membiarkan Takudo melenyapkan Arata jika memang itu tujuan aslinya. Takudo malah menyeringai santai. Tenang, dia sama sekali tak berniat menyingkirkan Ara. Katanya sih, menghabisi seseorang yang penuh dengan misteri luar biasa itu sungguh membosankan. Namun, Arata kembali bangkit. Dia mengaum dengan keras. Dan, tebak apa? Bersamaan dengan itu, energi luar biasa mulai ditarik dan terkumpul mengelilinginya. Takuto sama sekali tidak terkejut melihatnya. Dia sudah menebak dari awal
kalau Arata sebenarnya sedang menyerap kekuatan dari para monster sihir. Tatapan tajam Arata kini tertuju pada Takudo. Dia memanggil puluhan senjata berbahaya untuk menjatuhkannya. Tapi anehnya, targetnya itu malah tetap berdiri santai. Jujur, Takudo cukup kagum. Tapi di saat yang sama, dia sadar persis. Arata belum memegang kendali penuh. Energi luar biasa, sebesar itu dibiarkan meluap secara liar begitu saja. Menatap tajam ke arah Rai. Takudo mendeklarasikan bahwa ini saatnya. Ya, dia siap menaklukkan Arata sepenuhnya. Ray jelas jauh lebih penasaran dengan motif asli asosiasi. Tapi sayangnya, Takudo masih saja terus mengelak dan merahasiakan tujuan sebenarnya. Tiba-tiba, aura hijau pekat menyelimuti sekujur tubuhnya saat dia bersiap menumbangkan Arata. Dan dalam sekejap mata, energi misterius Takudo itu langsung mengunci pergerakan musuhnya. Melihat kepanikan Ray, Takudo buru-buru menenangkan. Jangan khawatir, cowok itu masih bernapas kok. Dia cuma dibuat tertidur pulas. Wish, Takudo langsung menghilang membawa tubuh Arata. Meninggalkan Ray yang kini diselimuti rasa cemas luar biasa. Apa yang akan asosiasi lakukan padanya di sana? Tepat di saat itu, Ai kembali setelah sibuk membantu evakuasi warga. Betapa kagetnya dia medan pertempuran kosong. Dan sosok Arata menghilang tanpa jejak. Ray sungguh tidak tega membeberkan bahwa Arata telah diculik. Sementara itu, saat tokoh utama kita ini akhirnya tersadar, dia terkejut karena tubuhnya sudah terikat rapat. Belum selesai dia kebingungan memikirkan lokasinya sekarang. Tiba-tiba, seorang pria dengan senyuman super gila muncul menghampirinya. Sambil menggenggam sebuah cambuk, orang aneh itu tersenyum mengerikan. Dia menyatakan bahwa permainan seru mereka akan dimulai. Wah, cerita episodenya berakhir di titik menegangkan ini, teman-teman. Kalau kalian penasaran sama kelanjutannya, buruan ketik lanjut di kolom komentar. Jangan lupa juga buat menekan subscribe channel ini, nyalakan loncengnya, dan berikan like untuk videonya.